kewajiban untuk bertanya dan menjawab serta meluruskan ketidakbenaran itu. Jadi selama Nabi Isa atau Yesus Kristus dijadikan Tuhan oleh umat Kristiani, maka sampai kiamat kami akan terus mengobrak-abrik hal itu. Itu yang pertama. Nah kemudian menjadi berbeda adalah ketika di dalam iman saudara kita Kristiani, Yesus didudukan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Kemudian di keimanan Islam Yesus Nabi Isa didudukan 100% manusia dan tidak 100% Tuhan. Ya. Maka kami umat Islam punya kewajiban, punya panggilan untuk kemudian mendudukan, memberikan posisi Yesus pada posisi yang sebenarnya, pada posisi yang mulia, pada posisi yang terhormat sebagai Nabi dan Rasul Allah, sama seperti Nabi-Nabi terdahulu, dan tidak pernah mati tersiksa di kayu salib, lalu kemudian digantung begitu secara terhina. Jadi jangan katakan Ustadz Abdul Somad itu menghina, Zulkifli M. Abbas itu menghina, Aristo itu menghina. Silahkan mau menuhankan pohon kayu, mau menuhankan apa saja, mau menuhankan mobil, motor, mau menuhankan kuda, itu nggak ada urusan. Lakum dinukum waliyadin, silahkan. Tetapi ketika Nabi kami yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami imani, dijadikan Tuhan atau kadang sering didiskreditkan, maka panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan ajaran ini, ajaran Paulus. Jadi di sini saya mau katakan dengan tegas, kami muslim wajib untuk membaca dan mengutak-ngatik Alkitab, Bible, karena Bible lah yang kemudian menjadikan nabi kami terhina. Siapa yang menghinakan itu? Paulus. Karena Paulus ini yang kemudian merubah semua ajaran-ajaran Yesus. Kita bisa lihat di Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Bagaimana di sana Paulus berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, yang kemudian dia mati di kayu salib, sama seperti sama seperti apa yang diimani oleh saudara kita Kristiani. Gitu. Karena masih boleh saya ngomong atau sudah? Sekian dan terima kasih. Silakan teman-teman. Lanjut lagi, enggak apa-apa. Lanjut saja, masih banyak kopi. Lanjut lagi. Izin Bang Andi. Ya kasih Pak Bonar dulu lah. Menengahi dulu Pak Bonar. Ya saya di tengah-tengah apa ya? Iya. Yang pertama begini. Tapi nggak boleh pro ya. Iya. Saya menyimak dengan baik-baik ya, tapi dengan rasa hati yang sedih atas kekuatan dalil-dalil yang Abang Aristo bawa, Bang Cuma bawa, lalu kemudian Ustadz Sugi bawa gitu. Jadi semakin benar apa yang dikatakan oleh mantan pendeta GBI yang mengatakan bahwa menggantungkan keselamatan pada soteriologi salib itu justru menyimpan permasalahan etis teologis yang sangat berat, yang justru merendahkan kredibilitas agama kekristenan gitu. Ini semua dalil-dalil ini sangat jelas dan tegas, nyata kita dengar ya. Dapat kalian koreksi wahai saudara-saudara kami Kristen, bahwa ternyata penyalipan itu menyimpan permasalahan berat, permasalahan etis teologis yang justru mengganggu kredibilitas ajaran Kristen. Oleh karena itu kami dengan saya lah gitu ya, mengajak seluruh saudara-saudaraku yang Kristen itu untuk kembali ke pangkuan ajaran Yesus, yaitu hukum terutama. Hukum inilah jalan keselamatan sejatinya. Tapi ternyata kalian ganti dengan hukum Tuhan membunuh Tuhan, yang kemudian memunculkan doktrin cur deus homo namanya. Tuhan menjadi manusia untuk dibunuh, menebus kesalahan-kesalahan kalian, yang justru menyimpan permasalahan-permasalahan etis teologis yang berat, seperti yang dikatakan oleh pendeta Yohanes Rahmat itu. Pertama, apakah Yesus itu bunuh diri? Kalau kalian menolak bunuh diri, ada dalilnya dari Bang Cuma tadi yang menyebutkan bahwa gembala membunuh gembala. Kalau kalian bilang itu Yesus itu dibunuh, maka kalian mengelak, dia menyerahkan dirinya, berarti bunuh diri lagi. Kalau kemudian kalian bilang bahwa Yesus itu dibunuh, siapa yang membunuhnya? Kalau kalian bilang, kalau kalian mengikuti Yusuf Manubulu bahwa yang membunuhnya adalah setan, berarti kalian menyamakan
Tuhannya Yesus itu sebagai setan. Dan kemudian ada banyak dalil yang kemudian kalian tolak, kalian tutupi. Ustadz Sugi membawa dalil tentang tanda Yunus, lalu kemudian Ustadz guruku Bang Juma itu membawa dalil tentang nubuatan yang ada di dalam Matius 4 ayat 6 sampai 7, yang kemudian ada nubuatannya di Mazmur 91 ayat 7. Yesus itu justru diselamatkan, saksi mata atas penyalipan itu gitu. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, apa yang kami sampaikan ini sejatinya adalah mengajak kalian saudara-saudara kami, wahai umat Nasrani, ketimbang kalian mengimani Cur Deus Homo yang memaksa kalian menuhankan Yesus. Karena apa? Karena soteriologi salib itulah yang menentukan kristologi. Jadi kalau kalian tidak mengimani salib, kalian tidak perlu menuhankan Yesus. Kalau kalian mengimani hukum terutama, kalian tidak perlu menuhankan Yesus. Karena Yesus justru mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ikuti Muslim yang mengatakan, la ilaha illallah. Lalu kemudian kasihilah Tuhan Allahmu. Ikuti Muslim yang mengatakan, taatlah Allah, taatlah Rasul. Ikuti seluruh aturannya, jauhi larangannya. Jangan ikuti Paulus yang mengatakan bahwa tiada yang dibenarkan dalam Taurat. Taurat justru membangkitkan dosa, sehingga Yesus harus dibunuh sebagai kutuk, ya. Dan tebusan hukum Taurat dan hukum Taurat menjadi batal di Efesus 2:15. Lalu yang ketiga, berbuat kasihlah wahai saudara-saudara. Kalian dapat stempel agama kasih. Kami nggak dapat stempel agama kasih, tapi justru kami yang menjadikan kasih sesama sebagai penebus kesalahan kami. Kami tidak punya Tuhan yang dibunuh oleh Tuhan yang lain sebagai penebus kami, tapi kami justru didorong untuk berpastabikul khairat, didorong untuk berbuat baik sebagai penebus kesalahan kami, ya semata-mata demi ridho dari Allah. Ini adalah hal-hal yang sangat strategis. Karena apa? Karena ini menyangkut inti kekristenan. Jadi kita tidak berbicara hal-hal remeh-temeh ini sekarang ini, tapi justru inti kekristenan yang dikatakan oleh Paulus bahwa jika Yesus itu tidak disalibkan dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah yang kamu percaya. Saya justru mengajak, lepaskan itu, ya, lepaskan ajaran Tuhan bunuh Tuhan itu. Itu permasalahan etis teologis yang berat, justru membuat kalian malu, justru kalian membuat bingung. Kembalilah ke hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus yang telah disempurnakan dalam Islam. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih. Bang Bonar pro kepada siapa nih? Bang Aristo apa ke Bang Juma? Harus milih. Aku pro kepada Yesus yang mengajarkan hukum terutama di Markus 12 ayat 29 sampai 31, Bang. Mohon izin Bang Aristo, mohon izin Ustadz Sugi. Ya silakan Bang Juma, pro kepada siapa ini? Enggak ada jawab. Silakan Bang Juma. Ya, baik Bang. Jadi apa yang kami lakukan, yang kita lakukan pada malam hari ini, itu adalah cerminan bahwa di dalam sebuah pengabaran, ya, investigasi orang yang tidak dikenal, itu akan melahirkan sebuah karya yang nyata. Antara karya yang satu ada pertentangan yang sangat-sangat signifikan. Andai saja Adinda Resto tadi mengatakan Yesus itu tidak bunuh diri, Yesus itu bunuh diri, maka saya akan mengambil alasan yang dia punya. Saya hanya ingin memperlihatkan ke khalayak banyak bahwa dalam satu kitab itu ada pertentangan untuk kemudian fakta Al-Quran itu benar. Itu tujuannya. Nah, yang lucu sebenarnya di sini adalah ajaran Paulus tentang orang yang bunuh diri itu telat datangnya. Harusnya Paulus itu dulu membuat surat, baru kemudian datang Yesus, supaya tidak terjadi adanya kejadian bunuh diri ini, atau tuduhan bahwa Yesus itu dibunuh oleh setan. Yang tadi sudah lebih jelas digambarkan oleh Abanda Bonar tadi. Oh, siapa yang dimaksud setan oleh bulu manuk adalah sang Alapa. Nah, Paulus menerangkan di dalam suratnya 1 Korintus 6 nomor 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini harusnya Paulus bikin surat ditujukan kepada Yesus supaya Yesus itu jangan bunuh diri. Karena yang dipahami sekarang oleh sahabat Kristen adalah di dalam diri Yesus itu ada sisi keilahian. Sisi keilahian Yesus itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam Yesus.
Jasadnya 100% manusia, rohnya 100% ilahi. Nah, Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, kena kepada Yesus. Maka tidak pantas dan tidak wajar kemudian kamu bunuh diri. Karena Yesus pun mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Berarti benar saja ketika Paulus menasehati dia, harusnya ketika kejadian bahwa Yesus itu benar bunuh diri, ya, maka harusnya Paulus ini lebih dulu menasehati si Yesus. Jangan malah menjadi orang yang menakutkan bagi murid-murid Yesus, bahkan bagi Yesus itu sendiri. Harusnya dia datang sebagai guru kepada Yesus. Wahai Yesus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, adalah rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Harusnya Paulus itu lebih dulu menasihati Yesus supaya Yesus jangan bunuh diri. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi di dalam 2 Korintus 2 nomor 11, Paulus menerangkan orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan tidak mudah ditipu oleh setan. Sementara prosesi penyaliban itu adalah tidak lepas daripada prakarsa daripada iblis yang memasuki Yudas. Nah, kalau Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, kalau Yesus itu mengerti tentang firman Tuhan, maka dia tidak akan mudah tertipu oleh prakarsa yang dibuat oleh iblis, yang kemudian memasuki Yudas, lalu membisikkan Yudas, lalu Yudas itu mengkhianati dia. Jadi surah-surah Paulus ini harusnya lebih dulu datang, baru kemudian terjadi prosesi penyaliban supaya tidak terjadi bunuh diri. Ya, karena di dalam kitab teman-teman Kristen dikatakan dalam 1 Samuel 2 nomor 6, mati hidup itu adalah hak Tuhan. Manusia tidak boleh kemudian merampas daripada hak Tuhan itu. Nah, sementara yang terjadi adalah yang mati adalah sisi manusianya. Yang membunuh adalah Yesus itu sendiri. Mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berarti Yesus bunuh diri. Lalu kemudian diterangkan bahwa berkatalah Yesus, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Apa yang tertulis ini? Siapa yang mengaku aku di sini? Aku akan membunuh gembala. Siapa yang dibunuh di sini? Yesus. Siapa aku? Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Siapa itu Yesus? Allah Bapa itu sendiri. Berarti Allah Bapa membunuh Allah Bapa. Berarti bunuh diri. Nah, ini datanya akurat. Artinya bahwa Paulus telat nasihatnya. Tubuhmu adalah bait roh. Jadi kamu nggak boleh membunuhnya. Dan kamu datang bukan atas kehendakmu. Dan Yesus datang memang dia akui. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Yesus tidak punya kapasitas untuk melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Bapa. Karena dia telah menyerahkan nyawanya, berarti dia bunuh diri. Karena kalau dia tidak bunuh diri, maka yang dituduh kemudian itu adalah Allah Bapa. Dan kalau bulu manuk mengatakan yang membunuh Yesus adalah setan, maka setannya di sini ada Allah Bapa. Kenapa dikatakan setannya di sini Allah Bapa? Karena di dalam Matius 26 nomor 31, di situ dikatakan oleh Yesus, ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Siapa aku? Allah Bapa. Siapa gembala? Yesus. Tanya bulu manuk, siapa yang membunuh Yesus? Kata bulu manuk, setan. Berarti setannya di sini adalah Allah Bapa. Jadi sejatinya bulu manuk ini harus disunat dia pakai cangkul supaya jaga mulutnya, jangan berbicara tidak berdasar terhadap kitabnya. Jangan cuma asumsi. Karena orang yang paham kitabnya akan mempermalukan dia. Inilah yang terjadi. Malam ini saya simpulkan, bulu manuk itu menuduh Allah Bapa itu adalah setan. Karena Allah Bapa membunuh Yesus. Sementara di dalam kitabnya Kristen, Matius 26 nomor 31, Allah Bapa mengaku akan membunuh Yesus.
Aku akan membunuh gembala. Siapa gembala itu? Yesus. Siapa aku? Allah Bapa. Siapa yang membunuh? Yesus. Setan, kata si bulu manuk. Nah, inilah rancunya ajaran kalau tidak berdasar terhadap pewahyuan. Kitabnya teman Kristen itu bukan pewahyuan. Kenapa saya katakan bukan pewahyuan? Karena tidak berdasar terhadap penyampaian Yesus. Yang dikatakan wahyu adalah apa yang bersumber dari Yesus. Apa buktinya? Kita ambil supaya disadari. Di dalam kitabnya teman-teman Kristen, Wahyu 1 nomor 1. Apa yang tertulis di situ? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepadanya, agar Yesus Kristus menyampaikan kepada hamba-hambanya Allah Bapa. Berarti wahyu yang ada itu adalah yang datang kepada Yesus. Nah, sekarang mana yang datang dari Yesus itu? Mana? Tidak ada. Oh, yang dicatat oleh Lukas. Kapan Lukas bertemu Yesus? Oh, yang dicatat oleh Rasul Paulus. Kapan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Yang dicatat oleh Markus. Kapan Markus bertemu Yesus? Yang dicatat oleh orang yang ada di Pulau Patmos. Kapan usia yang 90 tahun menulis ini ketemu dengan Yesus? Kalau tahun itu 90 di tahun 90 orang ini menulis, berarti kita perkirakan usianya baru 50 tahun. 60 tahun lah maksimal. Karena kalau 70 tahun menulis buku setebal itu mustahil. Ya taruhlah 60 tahun. Ya, kalau diukur 60 tahun usianya pada tahun itu, berarti pada masa Yesus tahun 90 itu berapa tahun selisihnya? Apakah dia lebih tua atau dia sangat muda pada saat itu? Kalau dia sangat tua, lebih muda, maka bagaimana kemudian dia bisa menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Yesus? Kalau dia menulis di usia 70 tahun misalnya, sementara pada tahun 90-an itu tertulis, berarti dia selisih 20 tahun. Nah, inilah kerancuan demi kerancuan yang terjadi terhadap kitabnya teman-teman Kristen. Kalau hadits jelas, Al-Quran jelas, kodifikasi Quran itu sangat jelas. Rasulullah menerima, kemudian beliau menyampaikan. Ketika disampaikan, sahabat menghafal. Bukan cuma kita mengatakan sahabat, tapi kalau kita ditanya siapa sahabat itu, kita mampu menunjukkan datanya. Sahabatnya bernama ini, bernama itu, bernama ini, bernama itu. Ada lengkap sejarahnya. Lalu kemudian murid ini menyampaikan lagi kepada para murid. Itu nyata itu. Nah, sementara mereka, dari Yesus ke mereka terputus. Berarti tulisan mereka tidak bisa duduk sebagai wahyu. Kecuali mereka ini adalah nabi-nabi. Kalau mereka ini nabi-nabi, maka terang saja apa yang diterangkan oleh Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Lalu Yesus menerangkan bahwa nabi-nabi palsu itu berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. Nyata bahwa yang mereka tuliskan bukan firman Tuhan, tetapi hanya karya dari hasil investigasi mereka. Tidak layak duduk sebagai hadis sahih, apalagi jadi wahyu. Nah, itulah makanya malam ini kita temukan dari Adinda Aresto, bagaimana dia mengatakan data-datanya dengan akurat. Data akuratnya jelas dalam kitabnya Kristen, didukung lagi data Al-Quran jelas, ya itu sangat valid. Bagaimana kemudian beliau itu tidak mati, tidak bunuh diri dan tidak dibunuh. Tapi saya mencoba untuk menunjukkan bahwa ketika Adinda Aristo menunjukkan data akurat, Yesus ini tidak dibunuh dan tidak bunuh diri, saya pun mampu menunjukkan dari kitab yang sama, Yesus itu bunuh diri. Artinya bahwa kalau orang Islam menjadi Islam oleh karena hasil investigasi dia terhadap Quran, seharusnya kalau orang Kristen itu menggunakan akal menelaah kitab mereka, maka minimal mereka itu akan menjadi ateis. Kenapa? Karena di dalamnya membuat kebingungan. Yang satu mengatakan tidak dibunuh, yang satu mengatakan bunuh diri. Demikian. Halo, bisa menyela? Sebentar Bang Rudi, ke Bang Aristo dulu. Habis ini ke Bang Rudi. Ya. Bang Aristo silakan. Oke. Luar biasa ya. Keren ya. Jadi gini. Saya pun sama dengan Kanda Zulkifli Abbas ya. Kanda Zulkifli mengatakan bahwa Yesus itu bunuh diri. Saya juga berusaha mengatakan bahwa Yesus itu tidak bunuh diri dan dibunuh. Tujuannya apa? Agar saya ingin menggali bagaimana kemudian Kanda Zulkifli Abbas mengeluarkan data-data itu. Ya. Tapi di sini tidak masalah. Karena yang mengatakan bunuh diri atau tidak bunuh diri itu bukan dari Al-Quran. Ya. Hanya ini yang membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak bisa
digoyahkan, itu yang pertama. Nah, menarik memang ya terkait penyaliban ini ya. Tadi sudah saya katakan. Jadi jangan pernah orang Kristen katakan ya, siapapun dia mengatakan bahwa ngapain Islam itu korek-korek Alkitab orang. Tidak. Islam itu tidak sedang mengganggu agama Kristiani, tidak. Tapi Islam itu terganggu ketika Yesus itu dijadikan Tuhan, ya. Kemudian dinarasikan mati seperti ini. Kemudian ada campur tangan Rasul Paulus yang dirasulkan oleh umat Kristiani yang kemudian mengacaukan semua ajaran Yesus. Itu ya. Nah, begini ya. Ini sebuah isyarat ya, atau sebuah data gitu ya, khususnya kepada saudara-saudara kita yang Kristiani. Saya akan meminjam bahasanya Ustadz Kenama, bahwa bukan kami benci, bukan kami tidak suka terhadap umat Kristen, tidak, tetapi kami sayang, tetapi kami cinta, gitu. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa Zulkifli M. Abbas itu menghina, ya, Aristo juga menghina. Tidak, justru kehinaan dan penghinaan itu datang dari kitab suci yang diyakini sebagai kitab suci. Itu, ya. Al-Quran tidak ada sedikit pun kehinaan terhadap seluruh para nabi-nabi. Bahkan kepada ada feedback ini bisa di apa yang feedback ini sebentar. Lanjut. Sembagi Bang Andi, sembagi. Oke. Jangankan kepada para nabi-nabi, kepada mereka manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, dimanjakan oleh Allah, dipanggil dengan kata-kata lemah lembut. Itu Al-Quran. Makanya benar kata Anda Zulkifli Abbas bahwa luar biasa Al-Quran itu ya. Nah, ini sebuah petunjuk sebenarnya kepada saudara-saudara kita Kristiani ya. Sebenarnya kalau kita kemudian dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih ya, mempelajari dan menggali tentang ini. Sebenarnya petunjuk di dalam Bible itu yang disalib itu 40 tahun. Ya. Sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini teridentifikasi yang disalib itu bukan Yesus ya. Itu. Ada datanya, ada dalilnya. Mungkin ada saudara-saudara Kristiani mungkin ingin meminta data itu boleh. Cuman pada malam hari ini saya lagi di luar kota ya. Jadi saya kasih datanya biar kubukakan Alkitab ayat berapa itu. Kalau di sini HP yang saya pakai ini HP yang saya nanti pakai. Menyusul Bang Rudi, nanti menyusul datanya. Jadi saya tidak bisa pakai data Bang Rudi Yohanes. Silakan boleh, nanti kalau itu silakan Abang Japri dan kemudian kita diskusikan tentang ini. Saya berani mengatakan itu karena ini kemudian menjadi konsumsi publik, artinya saya punya data. Ketika Bang Rudi Yohanes menanyakan mana data itu, ini membuktikan bahwa Rudi Yohanes sebagai seorang Kristen tidak paham tentang kitab sucinya sendiri. Jadi memang ini kalau memang kau bilang tidak paham, Bapak Aristo, tolong bukakan datanya biar paham. Ketika saya mengatakan bahwa yang keras tersalibkan itu adalah buka. Silakan kita bicara. Saya tidak bisa buka Bang, karena kenapa saya pakai HP. Admin kan ada. Admin tolong bukakan, minta apa yang biar dibukakan. Iya, kita saya bicara tidak bisa dasar. buka. Silakan. Ya. Oke, jadi gini. Ini bukti bahwa seorang Rudi Yohanes yang sangat militan, bahkan sangat dibanggakan oleh banyak begitu para saudara-saudara kita Kristiani. Tapi lagi-lagi di sini membuktikan bahwa seorang Rudi Yohanes tidak mengetahui kitab sucinya sendiri. Begitu. Tunggu dulu Aristo, tolong bukakan biar apa yang kau ucapkan itu. Saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang tadi. Mana bisa itu argumen? Bentar dulu Bang. Boleh. Bukakan. Ini admin ada. Sebut Ya. ayatnya berapa? Silakan. Oke. Jadi gini, saya sudah sampaikan tadi Bang. Ada ayatnya
Bisa saya buktikan. Hanya saya tidak bisa sebutkan di sini karena saya harus cari dulu ayat itu. Sekali lagi, pegang bahasa saya. Bahwa saya mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah manusia berusia 40 tahun. Sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Itu yang pertama. Nah, kemudian gini Bang, kasih waktu saya bicara gini. Saya ingin banyak, saya ingin meneruskan ceramah daripada Kanda Zulkifli. Malu kita. Jadi orang izin dulu Bang Rudi Yohanes. Kalau Bang Rudi Yohanes keberatan dengan pernyataan saya, ya, boleh Bang. Iya boleh. Silakan. Kita diskusikan lain waktu tentang tema ini Abang kejar saya untuk saya. Ya, terima kasih. Oke. Nah, saya ingin menyela dulu meneruskan pernyataan dari Zulkifli Abbas agar kemudian ini tercerahkan kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Pertama begini, Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan Bible. Kenapa? Bible itu bukan firman Tuhan, sedangkan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi begini, saya pernah katakan begini, kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu dibakar, dihanyutkan di sungai, di dalam laut, dibuang semua Al-Quran yang ada di bumi ini tanpa tersisa satupun Al-Quran. Itu tidak ada masalah. Aristo, kenapa demikian? Kasih tahu kami apa nanti dulu Bang Rudi Yohanes, izinkan saya berbicara, selesaikan ini. Pak Suko gini, kasih tahu kami apa definisi asal Quran biar kami pendengar itu tidak keliru. Clear dulu Bang Aristonya. Habis ini Bang Rudi sama Bang Juma. Kasih waktu saya bicara. Mengapa begitu? Dibakar semua Al-Quran yang ada di bumi ini, dihanyutkan, dibuang di dalam laut, itu nggak ada masalah. Kenapa? Kumpul satu orang penghafal Al-Quran, panggil satu orang penghafal Al-Quran atau 10 orang penghafal Al-Quran, dia suruh tulis lagi Al-Quran itu seketika itu jadi. Itulah hebatnya Al-Quran. Sedangkan Bible, kita buang, kita hanyutkan, kita bakar tanpa tersisa satupun Bible yang katanya kitab suci. Bisa tidak dijamin untuk menyusun Bible itu menjadi sebuah kitab suci dari Matius, Lukas, Yohanes seperti ayat? Tidak. Nah, di sini membuktikan apa? Al-Quran datang melalui penghafalan, sementara Bible terikat pada naskah-naskah tertua. Nah, Al-Quran tidak penting naskah tertua. Kadang sering berdebat dipermasalahkan oleh saudara kita Kristen. Mana kodeks tertuanya Al-Quran? Oh, Al-Quran tidak butuh kodeks. Al-Quran tidak butuh naskah tertua. Buang semua Al-Quran itu, bakar semua Al-Quran itu, nggak ada masalah. Satu orang panggil penghafal Al-Quran, satu hari seketika jadi lagi Al-Quran. Jadi kalau mau kita uji yang namanya kitab suci ini, maka Al-Quran itu tidak bisa tergoyahkan, ya, tidak bisa terbantahkan, bahwa secara logika, secara ilmiah, secara fakta, bahwa Al-Quran itu tidak akan tergoyahkan, murni sebagai firman Allah, itu sudah titik dan tidak pakai koma. Dan siapapun mereka, jangankan Rudi Yohanes atau saudara-saudara kita Kristiani, ingin coba mengotak-ngotik Al-Quran, itu nggak akan bisa. Karena Al-Quran itu murni firman Allah. Sementara Bible, ya, Bible itu seringkali saudara-saudara kita Kristen katakan, jangan kalian terjemahkan Bible itu. Bible itu tidak perlu diterjemahkan karena sudah terjemah. Karena sebab Bible itu menurut saya bukanlah kitab suci, melainkan terjemahan dari kitab suci. Gitu. Karena terjemahan ini bisa saja salah. Ya. Jadi Bible itu adalah terjemahan dari kitab suci, bukan kitab suci. Kenapa begitu? Iya, karena kita bisa lihat bagaimana kemudian saudara-saudara kita Kristen masih saja berdebat tentang original teks daripada Bible. Ada yang mengatakan bahwa original teksnya adalah Yunani Koine. Ada yang mengatakan bahwa original teksnya itu adalah Septuaginta. Dan mereka masih berdebat tentang hal itu dan belum menemukan kata akhir dan final mana yang benar. Nah, Al-Quran itu final, datang turun sebagai kitab suci berbahasa Arab, turun di Arab, eksis sampai dengan sekarang berbahasa Arab. Gitu. Jadi lagi-lagi saya kira
janganlah coba-coba kemudian dibandingkan Al-Quran ini dengan kitab manapun. Apalagi dengan Bible, nggak imbang. Karena kitab suci dibandingkan dengan terjemahan dari kitab suci. Sehingga kalau kita melihat, banyak kemudian apa yang ditulis di dalam original teks berbeda dengan yang diterjemahkan. Salah kau Aristo. Kau aja kau. Al-Quran yang bolak-balik, nggak jelas itu. Siapa ini? Sabar Pak, hormati di sini ya. Santai. Saya punya data Pak, Markus. Luruskan saya ya, luruskan kalau saya salah. Nggak boleh menyela begitu. Markus 16:19. Mohon maaf kalau salah ya. Di original teks baik Ibrani atau Yunani. Ya, ini yang kemudian diimani oleh saudara kita Kristiani bahwa Yesus terangkat ke sorga. Di Ibraninya dituliskan adalah Hasmayim, Yesus terangkat ke langit. Di Yunaninya, original teksnya itu ditulis ton auranon, ke langit. Kemudian hadir dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Kemudian umat saudara-saudara kita Kristiani, khususnya para apologet, berargumen bahwa langit dan sorga itu sama. Gitu. Apapun bentuknya, kenapa kemudian tidak mengikuti original teksnya? Sebut saja situ langit. Ya kan? Artinya ini sebuah bukti yang saya sampaikan bahwa Bible adalah terjemahan dari kitab suci, bukan kitab suci. Bagaimana kemudian dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Originalnya berbahasa Yunani, ini juga masalah Yunani ini. Kapan Yesus berbahasa Yunani? Dan kemudian selalu dipertahankan dan dipaksakan begitu ya. Oh tidak, bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional. Jadi menurut hemat saya, sederhananya adalah saudara-saudara kita Kristen, mereka kemudian terjebak pada pemikiran mereka sendiri. Sehingga sadar atau tidak, mereka sedang menuhankan akal mereka sendiri. Nah, kita bisa lihat bukti bahwa kemudian seorang level pastor, sekolahnya sekolah teologi, lulusannya sangat luar biasa. Ketika ditanya siapa yang mencabut Yesus, dia katakan setan. Dari mana data itu? Tidak ada. Dari mana? Itu dari pikiran dia sendiri. Tapi ini adalah bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala membisikkan setan menyesatkan, memperbuktikan, memperlihatkan bahwa bagaimana kemudian kesesatan itu yang dijawab oleh Yusuf Manubulu, bahwa setan yang mencabut nyawa Yesus. Ini kan problem penghinaan baik ke Islam dan ke Kristen. Masa iya Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen kemudian disampaikan oleh Yusuf Manubulu bahwa yang mencabut nyawa Tuhan yang umat Kristen adalah setan. Jadi benar katakan Zulkifli tadi, ini adalah setan dalam wujud manusia yang kemudian menjawab kebenaran itu bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Datanya dari mana? Tidak ada. Jadi saya kira ini bukti kebohongan itu. Silakan. Oke, aku bisa. Halo admin. Oke. Bisa. Admin. Cukup ya Bang Aristo? Cukup. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya, Kandazul masih ada di sini? Ada beliau, pantas. Oke. Bang Rudi Yohanes, Kandazul Kipli, Ustaz Subi, dan admin JCC. Saya izin dulu. Iya, nanti kita schedule lagi Bang Aristo sama Bang Rudi. Ya, ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, Bang Rudi. Baik. Ya. Makasih. Jadi topik kita malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita malam ini kita sambungannya Bang Rudi dengan Bang Juma ya, bahwa kita tadi menonton atau mendengarkan Manubulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia. Nah itu aja topiknya yang biar nggak melebar. Silakan Bang Rudi dulu, baru ke Bang Juma. Silakan yang lain mohon di silent ya semua. Ya. Terima kasih. Sebenarnya sebelum saya memulai, saya mau menuntut sesuatu dari Zuma. Katanya saya pengecut. Tolong tunjukkan wajahmu tanpa masker. Saya ingin lihat kau berani apa enggak. Silakan. Saya nggak mau. Kenapa rupanya? Berarti kau pengecut, penakut, banci. Oh, enggak dong. Masa takut sama pemakan babi? Enggak dong. Buka wajahmu. Saya mau lihat. Ya enggak mau. Bukan begini caranya diskusi. Wajah saya itu, Tidak mungkin wajah saya itu
Bukan berarti kau lihat wajah Kau saya penakut. berani. Jangan bukan kau pun sebut-sebut aku sebaliknya. penakut. Orang menyaksikan ini banyak. Kau Oh, penakut. enggak dong. Kau Enggak penakut. dong. Penakut. Buka kalau berani. Takut sama Buka siapa kalau- saya? Ya nggak Takut tahu. sama siapa? Penting kau penakut. Buka Nah, wajahmu itu kamu nggak tanpa bisa masker. jawab. Ya takut sama orang Nggak banyak. bisa jawab. Silakan. Kamu nggak bisa jawab. Takut sama aku. Buka wajah kau. Enggak. Saya enggak seperti kamu. Oke, Perlihatkan terima wajah kasih. supaya jemaahmu itu kasihan lihat tampangmu. Saya enggak seperti itu. Berarti Enggak dong. dia penakut sudah ya. Titik. Kenapa? Sekarang kita balik Kamu ke- mau dengan saya mau ribut apa sampai ada istilah takut berani? Kau takut kau loh, kok kau yang bilang sama aku. Kalau penakut. saya terlihat Kau wajahku tadi kenapa pagi- rupanya? Ya tunjukkan. Kalau terlihat wajahku kenapa? Aku biar kenalan. Oh, enggak perlu, Ya kan? Ruth. Kau Nah, tahu wajah kau saya kayak penakut. mana? Ingat tadi siang kau bilang aku penakut. Kau yang penakut. Tunjukkan wajahmu penakut? berani. Kok berani dilihat wajah? Sekarang Iya saya tantang sama kamu. Bisa nggak kau perlihatkan kelaminmu di sini? Bisa. Tapi Coba, wajahmu coba. dulu tunjukkan. Coba Saya kau tunjukkan perlihatkan wajah saya. supaya kau berani. Saya mau lihat. Hei, Kalau kau berani, coba. coba perlihatkan kelaminmu. Aku sudah Berani tunjuk enggak? wajah. Aku sudah Enggak, tunjuk enggak. wajah. Kau Saya tunjuk wajah. syaratku kelamin. Kau Saya tunjuk syaratku wajah. kelamin. Setelah Saya kau tunjuk syaratku wajah, kelamin. baru kau tunjuk kelamin. Aku tunjuk Setelah kelamin. kau tunjukkan kelaminmu, Nggak baru saya berani. tunjuk wajahku. Sudah, oke. Nggak berani kan? Oke, Kau baik. nggak berani Betul kan? itu. Selesai. Nggak berani. Penting dia Udah, penakut. udah. Kamu nggak Banyak berani. saksi, banyak saksi. Kau penakut. Kau penakut. Begini aja, Dimanapun kau stop bilang dulu. asal. Terserah. Kau mau Oke. bilang saya penakut Ya, sekarang terserah. aku mau membahas. Karena saya tidak memperlihatkan Sudah, wajah. ya sudah aku tahu dia terserah. penakut kok. Ya, Badan kembali besar, ke topik. badan besar Saya tapi takut gondek. melihat wajahmu memang. Badan besar tapi gondek. Oke, kembali ke topik. Begini Ya, aja. Kalau kau mau, kalau Bentar, kau yang mau lain bilang standby. berani atau tidak, Ruth, Oke. mending kita ketemu, Ruth. Kalau Ya, itu yang ya. kamu jadikan alasan. Kau Ya, kira aku betul. takut ketemu kau? Ketemu Ya, kita di memang. Papua. Kau ditantang si Bom-Bom. Ketemu di Papua kalau kau berani. Loh, kenapa ke Papua? Ini kan kota saya, bom juga di sini. Penakut. Ayo. Oke, Oke, gini sekarang- aja. Bom ada di sini, Kita di Makassar. kembali Kenapa ke Anda topik. temui saya? Ya, kita Oh, dia kembali berani. ke topik. Bom-Bom di Papua bukan di Jadi di tempat kamu, ini. Ruth, tidak Sudahlah, ada sedikit kau pun yang penakut. bisa membuat Kau saya sama penakut. kau. Kau sudah penakut, orang banyak menyaksikan. Ini bukan topik ini Enggak aja. dong, enggak Sebentar. dong. Sekarang Stop kita dulu ya. kembali ke Ini topik. aja, kalau dong. memang Bang Rudi mau diskusi sama Bang Juma, dari dulu kamu difasilitasi oleh JCC, ketemu di Jakarta. Ya, dia Udah tunjukkan wajah dong, biar aku kenal. Ya, nanti Kalau ketemu ada- lah. Masa kalau masa ada kau apa-apa ketemu dengan saya nggak lihat aku, wajah saya? dia Pasti itu kau lihat orang berani saya buka lah. wajah. Kalau ada apa-apa dengan aku, bisa dicari dia. Kok ada apa-apa Sekarang ini? kita wajahnya. Emang ada ancaman kenapa fisik? rupanya, Ruth? Ada ancaman. Kalian lihat. Siapa yang ancam berbicara- kamu, Ruth? Kalian berbicara. Kalau dia mati, kita siapkan oksigen rumah sakit. Siapa tahu mati di tempat. Itu kan bentuk ancaman. Kok ancaman? Itu Ancaman. siapa itu ngomong apa itu kalau Ruth? Putar video kalian. Nah, Ancaman sekarang- apa itu, Ruth? Sekarang kita kembali ke topik. Kita lewatkan Lebay aja itu. kali kau, Ruth. Lebay Mama, kali. Mama, Apanya Mama, yang kau ditakuti, Ruth? Takut. Jidatmu. Tampakkan Jidat wajah kau. kau. Saya Kalau kau hanya berani takut bau tampakkan badanmu. wajahmu. Kalau kau berani tampakkan wajahmu. Hanya Semua satu yang saya banyak takuti saksi. dari wajah dari Di tempat kamu, Ruth. saya. Bau badanmu yang saya takuti. Itu Banyak aja. saksi Yang di lainnya sini kau enggak. penakut. Oke, kau stop penakut. udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang saya Yang bahas lain yang tadi ya. Ya baik, kembali ke topik ya. Ya. Yang jelas nanti kalau bisa ya, ini saya ambil alih dulu. warahmatullahi Ini yang salam standby aja dulu. Yang Itu yang salam diem lah. Assalamualaikum warahmatullahi Yang salam diam dulu, cukup dicat. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gini aja. wabarakatuh. datang murid Jadi kalau nanti mau debat terbuka nanti di Jakarta kita fasilitasi kok. Nggak Iya. ada ancaman-ancaman kan Baik. begitu. Kembali ke topik aja ya. Siap, siap. Bang Rudi, baik. Jadi tadi Oke. topiknya adalah Manubulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia termasuk nyawa Yesus. Bang Rudi mau ditanggapi dulu baru Bang Juma, silakan. Yang lain silent. Saya tanggapi dulu karena saya tadi masuk mendengar bahwa Aristoteles mengatakan Bible itu bukanlah firman Tuhan. Kan demikian. Itu dulu dasar kita bicara. Boleh silakan. Kalau dia mengatakan Alkitab, Bible itu bukan firman Tuhan, bisa nggak saya melakukan hal yang sama? Aristoteles tidak mengerti apa definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh malaikat Jibril. Ingat, bukan Muhammad menerima, malaikat Jibril. Yang Bentar, disampaikan dan bentar. siapa yang berbicara Rudi. ini? Saya Ustaz Rudi. Sentul. Yang lain diam dulu. Ini kesempatannya Pak Rudi, Bang. Ya, silakan Bang Rudi. Dihormati dulu. Ini siapa sih Rudi? Itu? Kamu diam dulu Mas. Tolong silent dulu, ditutup mic-nya. Ini ada Rudi dengan Mas Juma, yang lainnya silent. Kalau semuanya bicara kacau. Ya, saya harapkan pengertiannya. Tolong ditutup dulu. Biarkan mereka berdua yang berbicara. Ya, monggo Mas Rudi. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diterima Jibril. Ingat, Jibril yang menerima, bukan Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Jibril dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu, sekalipun berbahasa Arab, bentuk tulisan itu bukan Al-Quran. Biar kalian tahu definisinya. Di mana itu terdapat? Baca saja Al-Quran itu, kitab suci kalian itu.
Di luar itu Dimana, bukan Rod? Al-Quran. Di mana tertulis itu? Jangan menyela dulu. Saya tanya, di mana? Kau sok ceramah kau kayak tahu Kau kan Al-Quran di sudah mana? tahu Di mana ayatnya. tertulis? Oke, Di mana tertulis? Ya sabar. Oke. Aku bukakan ayatnya. Aku bukan Rudi Yohanes emang botol. Aduh, ini orang ini. Taruh Bentar ya, batin itu. sabar. Ya. Kalau botol Aduh. Al-Quran. Coba yang lain sabar bang, tenang aja. Ini orang tidak tahu apa-apa kok, udah ada ilmunya. Alah, kau yang Santai tidak ada aja. ilmunya. Kau yang penakut, tidak berani nampak wajah. Sabar ya. Santai aja. Nggak usah Sebentar. panik. Dia nggak, coba dia baru cari ayat. Orang diam kau bersuara terus. Sebentar. Berarti mulutmu lebih pintar daripada otakmu gitu loh. Sebentar. Kan otakmu baru mau connect. Mulutmu Sebentar, dari tadi bro. nyerocos, Dari otakmu tadi baru mau menyerocos jalan. dia. Aku bilang tenang. Dia menutupi kegundahan hatinya karena aku bilang dia gondek. Otaknya baru mau cari di Google, mulutnya dari tadi nyonyeng. Gondek. Sebentar gondek. Kau ribut kali kau gondek. Ntar ya. Sebentar. Aku udah lupa ingat ini karena apa ini ya, sabar. Jadi yang dikatakan mulutmu tadi itu tidak connect dengan otakmu ya? Tidak connect dengan otakmu yang tadi ya? Gondek. Tunggu lagi, geng. Sabar. Tidak connect dengan otak, dengan mulutmu tadi ngomong. Ditanya mana dalilnya, baru dicari. Gondek. Berarti mulut dan otak tidak connect. Di rumah kan begini kalau berdiskusi. Aduh. Kali. Jadi mulutmu tadi itu nyerocos itu kau nggak tahu dari otakmu nggak ada. Godek seluruh. Berarti mulutmu tadi goyang sendiri. Surah 2 ayat 97. Bukakan kalian. Iya. Coba. Gondek. Coba kamu baca. Coba kamu baca. Gondek. Baca aja Om Rodi, baca. Gondek. Oke. Coba baca. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, buka kurung tutup kurung Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi jelas ya, Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang diterima Jibril, yang ditaruh ke dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu bukan Al-Quran. Jangan kalian karang-karang. Nah, ini Godek, biar kau tahu. Sekarang aku lanjutkan. Al-Baqarah ayat berapa? Coba kau baca. Katanya Al-Quran. Tenang, aku menjelaskan dulu. Ya, saya mau baca dulu Al-Qurannya, baca dulu dong. Kau bilang bahasa Arab, bilang bahasa Arab. Kau yang baca. Enggak, Al-Qurannya yang kau baca, bukan terjemahannya. Bukan, Al-Quran tidak bisa kau baca. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Kamu coba baca Qurannya. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Yang di luar baca Al-Qurannya. Saya minta Al-Qurannya kau baca. Gondek, kita berdiskusi bukan adu mulut. Al-Qurannya kau baca. Itu ayat berapa? Kita berdiskusi bukan adu mulut. Saya sudah bilang tadi surah 2 Saya minta kau baca Al-Quran. Tuyul, saya minta kau baca Quran, bukan terjemah. Al-Quran tidak bisa dibaca karena di dalam hati Nabi Muhammad. Itu buktinya ada bacaannya. Ada bacaannya Quran itu. Makanya aku bilang ini bukan firman saya Tuhan, minta kau baca bacaannya Al-Quran. Bukan firman buku Tuhan. panduannya umat Islam. Itu yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Itu yang asli. Bukan kau yang mengatur. Sekarang kau baca ayatnya. Gondek. Orang ini kamu kan bisa berdiskusi. Makanya dia sengaja memancing aku ke JCC biar ributnya seperti ini. Tidak ada ketentraman. Saya suruh kamu baca kitabku. Tadi dia waktu diam, aku diam. Buka wajah baca kau biar kau membaca komputer. Coba baca kitabku dulu. Tunjukkan dulu wajah kau biar aku tahu, Gondek. Udah masalah wajah udah, Rud. Kembali ke topik. Penting. Lihat dia, apakah dia luar kepala atau kamu membaca? Baca kitabku dulu. Gondek. Nggak bisa. Jadi kau harus akui dulu. Gondek. Akui dulu bahwa kamu nggak bisa baca kitabku kan? Kamu diam. Dengar, Ruth. Kamu nggak bisa baca kitabku kan? Itu bukan Al-Quran. Saya tanya samamu. Al-Quran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Saya tanya samamu. Al-Quran yang saya tanya di dalam hati Nabi Muhammad. Sekarang coba kamu baca kitabku. Gondek. Ayo. Oke. Baca kitabku dulu. Cuma sekarang aku tanya kau. Ini apakah Al-Quran yang punya Kemenak itu apa Al-Quran apa enggak? Jelaskan. Bukan. Itu terjemahan itu, Tuyul. Itu terjemah. Yang saya minta kau baca Quranku coba. Baca Quranku saya minta. Coba. Ini kok jadi mati nih. Itu ada bahasa Arabnya loh, Zuma. Iya, itulah kau baca. Coba kau baca. Sekarang aku tanya kau, Zuma. Saya suruh kau baca. Kau selesaikan dulu. Aku tanya, apakah bacaanmu bahasa Indonesia itu haram? Siapa yang bilang haram, Tuyul? Kamu itu sukanya cuma silat lidah. Halo. Kamu itu silat lidah. Silat lidah itu jagomu. Coba kau baca dulu kitabku. Kamu bawa kitabku kan? Gondek.
Kau diam Kau dulu, baca Gondek. kitabku. Gondek, Kau kayak anak-anak kecil kau. Kau diam dulu, Gondek. Ini kau mewakili Kau agamamu diam, tapi Gondek. begini tampaknya. Lihatlah, kau Kamu undang coba aku kau ke suruh sini. saya baca kitabmu, Kau saya undang baca. aku ke sini, Gondek. Kau undang Saya aku ke kalau sini. membicarakan Ternyata tentang kau biar kitabmu, jago kandang. Kau Gondek. Kau nggak tahu berdiskusi. Saya Kita kalau punya kau waktu. perintahkan Gondek. membaca kitabmu, Gondek. saya baca. Buka wajah Sekarang kau, coba. biar kulihat kau membaca. Coba kau baca buka kitabku, wajah kau. bisa nggak? Buka wajah Ayo. kau biar kulihat kau membaca. Kau Gondek. nggak bisa baca kan? Nah, mau bagaimana kau berdiskusi bisa atau memahami duduk? agamaku? Ini mau Sementara berdiskusi buku atau panduanku duduk? kau tidak bisa baca. Ini mau Bagaimana berdiskusi kau atau berbicara duduk? tentang Islam? Kalian lihat, hari Sementara Senin, kitabnya umat saya Islam mau kamu berdebat tidak bisa dengan baca. dia nggak berani. Coba kau lihat. Hari Kau Senin, berbicara tentang dia mau Al-Quran. berdebat dengan saya, Kutanya dia nggak berani. ayatnya, kamu baru Si Gondek cari. tidak Nah, berani, itu artinya Gondek. bahwa Gondek, kau otakmu tidak itu berani, tidak Gondek. connect dengan Si mulutmu. Gondek tidak berani. Si Saya Gondek kalau tidak berani. berbicara Biarlah kayak tentang mama. kitabmu, Kayak mama. misalnya Kayak di mama. mana Dia Yesus tadi mengaku bicara. bunuh diri, Dia saya tadi langsung bicara, aku sudah tunjukkan masuk, ada ayatnya. kudaku. Oke, baik itu ya. Giliran kau berbicara tentang kitabku, membacanya pun kau tidak bisa. Sama mama, dia lah bisa. Sebentar Ayo, dulu ya, biar nggak. Bacanya pun kau tidak bisa. Gimana kau berbicara dengan kitabku? Malu kau dilihat Aduh. orang, malu kau dilihat orang. Oke, stop dulu ya, Bang. Rudi, Rudi, Oh, malu, orang dah yang mau putus. ketemu sama saya, Dah putus. dia tahu tempat Padahal saya aku kerja di sudah mana. berhenti, dia dah putus. Oke, kita kembali ke topik ya. Gondek. Udah ya Bang Rudi, sebentar. Kita kembali ke topik. Kau Tadi itu kan berbicara kitab pecah sambung sementara lagi kau dia tidak bisa Gondek. membaca. Mama, kau Gondek. Orang udah berhenti. Admin sudah bilang gak ada kehormati admin. Oke, kembali Makanya ke kau gak berani topik. debat sama aku sportif. Kembali ke Kau topik. udah berani pula. Gondek, Kau udah berani pula, Rud. Gondek, Ini saya kuncit ini berani. pohon pisang. Kalau saya tantang kau bisa 3 orang sampai 5 Tunjukkan orang. wajah kau. Tunjukkan wajah kau kalau Kau berani. harus lihat wajah saya. Tunjukkan. Emang apa syaratnya? Gondek, Siapa ya. yang punya syarat itu? Ya, Nggak ada tunjukkan. yang syarat Syarat itu. dari mana? Sama-sama wajah kita. Saya Saya berani. mau kiper lah. Saya nggak Siapa takut. suruh nampakkan wajahmu? Wajah saya nggak nampak. mau. Bisa kalian kejar. Kau tidak berani. Kenapa Gondek. harus ada kejar mengejar? Takut, Gondek. Emang lu siapa mau dikejar? Kalian. Gondek, ayo tunjukkan Apa wajah Gondek. haknya? Apa dasarnya kau mau kejar saya? Ini mau diskusi atau gimana Gondek? Oke, Ya, kembali ya. Justru kau yang teriak-teriak Bagaimana di situ diskusi, kalau Gondek? kamu Gondek. diminta tunjukkan Gondek. ayatnya dalam kitabku, Gondek, disuruh Gondek. baca. Nah, kamu malah menarik kayak begitu kayak orang gila. Gondek. Oke, Bang Rudi. Gondek, Bang Rudi, Gondek. tadi ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah 2 ayat ayat 97. Surat Ayat 2 ayat berapa? 97. Mau Surat 2 agama. ayat 97. surat 2 ayat 97. Nah. Anda maksudnya apa di sana? Ya, bahwa definisi Al-Quran itu adalah firman Di Tuhan mana yang ada definisi itu di situ? itu Mana definisinya di dijelaskan, situ? yang ditaruh Apa di dalam definisinya? hati Nabi. Yang ditaruh Apa di dalam hati definisi? Nabi. Itu bukan definisi itu, Tuyul. Gondek. Itu bukan definisi. Badan besar. Ada Saudara Bahrul. Mental Definisi kecil. Al-Quran adalah barang siapa Gondek, menjadi musuh Gondek. Jibril. Ya. Gondek, Ya. Gondek. Dasar Oke, Dasar kita akrobat. berdiskusi yang baik ya, jangan seperti anak-anak ya. Jangan Akrobat. menyebut- Dia seperti anak-anak. Akrobat. Dia Saya ketika minta tadi definisi perjanjian, Quran dia mana dulu. coba? Oke, saya mute semuanya ya. Tolong untuk semua partisipan di mute dulu mic-nya. Terus keduanya lagi untuk narasumber, diskusilah yang baik, tidak usah mengatakan godek-godek ataupun menunjukkan kelamin. Ayo tunjukkan keilmuan kalian dengan tidak menghujat satu dengan yang lainnya, menghujat personal ya, terutama dengan mengatakan godek-godek itu kan termasuk menghujat personal atau ngata-ngatai lah, itu nggak baik. Ayo diskusi yang baik, kita buka tadi Al-Baqarah atau siapa? Al-Baqarah 97. Al-Baqarah sekian itu ya, silakan kita bahas. Kalau bisa, dengan ketika baik. aku bicara, kalian harus adil loh, kayak di ISDN. Oke ya, jadi di sini tidak ada, tidak di sini bisa tidak mengatur orang. masalah Rudi. pertemuan. Tahu coba. Karena tidak terjadwal di Dia. sini tadi, tidak terjadwal. Tak apa-apa, tadi kan jadwal untuk perjanjian kita. Rudi, dia coba berbicara kau satu-satu. terangkan definisi Mute dia. Al-Quran. Mute Saya dia, mau mute. dengar. Mute dia, mute. Saya mau Itulah dengar sebabnya saya apa tak definisi mau masuk Quran ke, itu. ke ZCC ini. Kenapa? Karena tak bisa tegas sama si Zuma. Mulai jadi Kalau di konde. SDN tegas. Mulai pakai konde. Gondek. Oh, ya wala bu, kayo nga Yang lain dia. Sudah datang. Yang lain dia. Ya, oke, si Rudi hanya bisa berkata kodek-kodek Bang, saja diatur waktunya kita bahas tentang Al-Quran. Temanya adalah Al-Quran. Silakan. Atur waktu. Ya Atur tinggal waktu. Temanya si Rudi setuju Al-Quran. apa enggak? Si Rudi setuju apa enggak? Temanya Al-Quran. Setuju. Baik. 1 jam Oke. dia bertanya sama aku. Oke ya, 1 jam oke, aku bertanya sama oke. dia. ini ya, oke. Sekarang Nah, aja setuju. Al-Quran. Baik. Tidak ada keharusan untuk membuka kamera. Sebentar Karena dulu. Mas secara pribadi meminta Halo, saya ini karena kan sudah sebentar, jam saya 12. berbicara dulu. Ruth, dengarkan. Karena hal-hal sesuatu dari pekerjaannya sehingga Mas Juma tidak bisa membuka open cam. Itu ya. Apa pula Harus alasan menghormati. pekerjaan? Aku Itu juga kita pekerjaan. harus menghormati. Saya menghormati Mas Juma Kau juga. kerja Kalau di dia mana, menghormati, jangan bilang orang Ruth? takut dong. Kau Dia kerja di mengatakan mana, aku Ruth? takut. Dia yang penakut. Udah itulah. Bukan masalah itu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan Mas Juma harus membuka cam dan saya menghormati Mas Juma karena Mas Kau Juma kerja di mengatakan- mana rupanya, Ruth? Halo Aristo. Oke ya. Kawan kita lanjutkan. jalan Aristo.
Yang lain dia. Oke, kita bahas definisi Quran ya. Oke, begini kawan-kawan, jadwalkan aku dengan si Zuma hari Senin. Gak ada cerita jadwal, woi. 40 menit bertanya, 40 menit kau ditanya. nggak usah banyak cerita jadwal-jadwal. Kau siapa? Oke, 40 menit aja. Dasar pelahap babi. Saya Coba boleh kau terangkan kepada saya sekarang definisi Quran. Coba. Dia sudah bilang aku babi. Ajaran apa itu? Coba kau silat lidah aja kerjanya Ajaran kau apa pelahap kondek? babi. Kondek. Badan kau besar, Coba. kepala kau kecil. Coba definisi Quran. Coba definisi Badan kau Quran aja apa? besar kondek. Memalukan kau. Kau jangan jual koyo. Oke, yang lain diam. izin ya. Sudah datang MBC. Aku izin sudah dibilang babi. Itulah Oke, ajaran baik. agama Kembali ke kita. topik aja dulu. Kau kan makan babi memang. Salah itu. Suara saya terdengar? Udah pergi sih, udah pergi. Suara saya terdengar? Terdengar Bang Dia Aristo, mah terdengar. dia tidak suka dibilang pemakan babi lah. Itu fakta. Ya udah. Ya, tapi yang lainnya harus disentuh juga harus menghormati, jangan asal bicara gitu loh. Siap, Bang. Itu akan mengacaukan suasana. Ya, saya ambil alih gitu dari. Ya Bang Aristo silakan. Yang lain diam dulu Bang Aristo sama Bang Juba berdua silakan. Ya. Jadi begini ya, teman-teman semua, khususnya Rudi Yohanes dan saudara-saudara Kristiani, saya mengenal siapa Bang Zuma, Kanda Zulkifli Abbas. Saya kenal dan saya pernah bertemu siapa beliau, jadi saya kenal. Jadi gini ya, jangan mentang-mentang orang itu tidak open camp lalu dikatakan takut. Nah gini ya, apa yang perlu Panas ditakutkan? tutup camp merokok Pak. Ditutup. Ya, jadi bukan takut. Pertama gini ya, seorang Zulkifli Abbas itu, ini saya sampaikan ya, bukan karena ada Kanda Zulkifli di sini terus saya. Beliau itu bekerja di salah satu instansi negara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu punya banyak customer juga orang-orang non-muslim. Dan saya kira gini, tanpa beliau buka open camp juga kan kita sudah tahu juga wajah beliau itu seperti apa. Itu. Jadi kemudian yang punya aturan itu bukan ketika datang yang admin di sini siapa. Kalau memang tidak ada keharusan open camp nggak perlu. Saya kira gini, Rudi Yohanes memang biasalah. Ya itu apa sih ya? Ya memang biasa begitu Mas Aristo. Dia datang ke sini untuk apa? Supaya di sini kita panas semua. Maka tadi kan saya menghandle untuk saya mute semua agar kondusif. Dia ingin membuat rusuh di sini dengan mengolok-olok Mas Zuma, kode-kode dan sebagainya. Tadi diskusi sudah mulai terbentuk, tetapi ya kabur lagi dia. Ya di sini cuma merusuh saja. Padahal jadwalnya tadi itu dengan si Kelvin ya. Berhubung tadi Rudi tadi datang ke sini dengan alasan saudaranya atau ibunya tadi masuk ICU atau apa gitu, kita menghormati aja. Nah, tahu-tahu dia lab sendiri. Itu kan mulai dari jam pertama sampai hampir 3 jam kita masih menunggu. Daripada waktu lowong kita buat video reaksi tentang malu bulu tadi. Nah, akhirnya Mas Aristo datang, Mas Zuma datang, kita ngobrol. Nah, tahu-tahu metungul itu si Rudi langsung menyerang, mengatakan Mas Zuma takut dan lain sebagainya. Ini kan bukan tema sebenarnya. Bukan tema antara Rudi Yohanes dengan Mas Zuma, bukan. Ini terbentuk dengan sendirinya begitu. Oh gitu. Itu ceritanya. Jadi masalah open camp atau tidak itu tidak terjadwal. Oh gitu ya. Spontanitas saja Mas Aristo. Padahal dulu itu udah dijadwalkan Bang Aristo bahwa Bang Zuma nanti debat terbuka di Jakarta. Dia sendiri yang membatalkan loh. Kami JCC siap membayar apapun yang dia minta gitu loh, fasilitasi di Jakarta. Nggak mau dia batalkan sendiri. Benar itu, dan itu apa ya? Ya itulah permainan dia itu. Permainan. Kita tahu kok itu. Saya kira tadi Rudi Yohanes mau memaksakan untuk dialog diteruskan tapi open camp. Saya yang lanjutkan gitu, menggantikan Kanda Zulkifli. Gitu. Bang Jul. Jadi dia itu memang saya pikir Rudi Yohanes itu kalau sama Aristo dia takut. Takut Rudi warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Yohanes sama Aristo. Bentar ya Bang Cai, biarkan dulu Bang Aristo sama Bang Zuma kelarkan dulu. Ya itu tadi kronologinya begitu Mas Aristo. Jadi bukan kami tidak bisa bertindak tegas. Ya karena kondisional semuanya ini kan mendadak. Dan apa yang akan dibawa Rudi kita akan masih mengikuti dan membaca situasi. Tapi pada titik tertentu dia keluar. Ya intinya dia mau merusuh aja dengan mengelola Mas Zuma. Itu. Ya itu ya buat teman-teman yang lain. Maaf kalau aku bicara agak keras ya. Padahal tema kan sudah saya kasih. Kita bahas Quran saja. Nah, itu lari.
Tema sudah Misalkan saya kurang apa lagi coba? Temanya adalah Al-Quran. Nah, coba kau guling-guling lah situ. Apakah yang kau bahas tentang Al-Quran? Suruh bertanya sampai puas ya. Iya, tapi lari. Nah, biarin aja, emang EGP dia mau reaksi gitu. Dia lah. Apa-apa lah mau dia reaksi apa kek. Yang jelas ini malam Rudi Yohanes kan udah terjadwal. Katanya ada saudaranya sakit. Taunya dia pergi live sendiri kayak kemarin malam. Terjadwal. Dia Bu Uti nelpon dia. Katanya dia mau Natalan. Taunya live sendiri. Setelah direaksi sama Bang Juma, videonya dihapus. itu namanya hanya boleh tikus. Iya, itu sering Mas Risto. Kita lagi live gini ya, tahu-tahu direlay sama dia. Nah, waktu direlay kan ketahuan kita teriak-teriak di sini. Ya videonya dihapus lagi. Gitu loh. Dan itu ya pernah 2 kali itu kejadian, 2 kali atau 3 kali. Kami yang di sini direlay. Jadi yang di reaction itu tadi nantinya dia bilang si Suma teriakin saya babi. Padahal saya bilang dasar pelahap babi. Jadi memang kerjanya cuma itu, silat lidah dia. Bulus, cerdik seperti setan. Matius 10 itu cerdik seperti ular. Kayak gitulah dia. Masa definisi Quran Al-Baqarah ayat berapa tadi? 97. Kan gila. Dia nggak ngerti apa itu definisi. Aduh. Dasar Rudi. Definisi apa itu definisi, Rud? Itu dulu yang kau perbaiki pemahamanmu. Definisi itu adalah apa yang menjadi arti daripada Al-Quran itu. Malah masa dikatakan definisi Al-Quran adalah, katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu definisi Quran kata dia. Kan tuyul. Yang kayak begini nantang sok jagoan. Giliran disuruh baca, kamu menghinakan Islam, coba baca buku panduannya. Nggak bisa dia baca. Berarti kau salah-salahkan Departemen Agama, kata dia. Loh, memang dia Paulus, ku bilang, penipu. Siapa yang nyalahkan Departemen Agama? Dia yang tidak mampu membaca kitabnya umat Islam, Departemen Agama yang disalahin. Memang ada gila-gilanya, Rudi itu. Nah, iya, dikatakan pelahap babi, dibilang Zuma ngata-ngatai dia babi. Ya itulah, memang kita sudah tahu gayanya Mas Zuma dan Mas Haristo ya begitu. Jadi kami sudah cukup pengalaman ya menghadapi dia. Ya, maka tidak salah itu, Bang. Banyak orang dan guru-guru kita itu yang melarang saya menghadapi beliau. Tidak ada manfaatnya. Tuh. Kalau kami takut itu Mas Zuma, bukan kita takut loh. Bukan. Bukan, ya karena itu coba apanya yang ditakuti si Rudi tuh? Ngerti kitabnya aja kagak, apalagi ngerti kitab kita. Makanya kalau ada dia, biarkan aku masuk. 2 kali patah aku ngomong dia langsung bukaan aku, dia langsung lari dia gitu. Nah, gitu. Dia kan pernah dengan sekali dengan aku tuh, baru buka pemanasan aja. Baru digertas sedikit kabur. Iya, dia dengar suara aku jadi takut dah gitu. Makanya Bung Juma jangan bicara Al-Qur'an lah dengan orang itu. Mulut najis, kafir, pemakan babi, pemakan anjing, marah, ini tidak akan bisa nerima gitu. Hati-hati ngomong, Bang. Kenyataannya pemakan babi mereka itu. Dipelintir itu fakta. Iya. Dipelintir dikatakan Mas Zuma mengatai dia seperti babi. Lah kan repot orang kayak begini melintir. Kalau kita nggak jeli, nggak mawas diri ya kita ikutan emosi jadinya. Yang jelas itu bukan itu gitu. Yang jelas itu takut bahas topik dia itu, Bang. Topik yang mau dibahas Manubul itu takut dia bahas itu. Makanya iya, mana dia memang dari ilmu orang dia. Perang duluan dia sama Bang Juma. Dia kan orang bodoh yang berkeyakinan, kata Paulus bilang mereka nih orang bodoh yang berkeyakinan. Jadi imani aja gitu. Kan gitu. Makanya tuh. Iya. Orang bodoh yang berkeyakinan, betul. Jadi Bung Juma ya, saya bilang sama Ustaz Juma ya, janganlah ngomong-ngomong terlalu mulia Al-Qur'an nih, Bang. Disampaikan dengan orang ini karena dasar mereka ini kebencian, bukan mau cari. Kita bisa aja mengedukasi kawan-kawan di bawah yang Kristen-Kristen di bawah tuh gitu kan. Tapi dengan dia nih, kalaupun kita sampaikan itu membantah. Membantahnya bukan dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan kebencian gitu. Dalam arti dari mulai kepala dia sampai kaki dia penuh kebencian. Jadi macam itu tadi. Maka waklah kita lihat tadi itu kan joget-joget ya, apa sih kok ditunjukkan kayak seperti anak-anak yang joget-joget. Begini. Ya itulah dibanggakan dia open kamera mau pamer mukanya. Jadi mungkin tadi lagu masuk karena mungkin apa namanya? Ya dia mendengar kita live itu. Sakit mendengarkan apa namanya saut-sautan ya, pasti. Ya udah kalau begitu diterusin aja saut-sautan tadi mengenai Yesus. Enggak, tadi gini, saya masuk lagi, saya pikir gini, kalau Rudi Yohanes mau memaksakan untuk open camp, udah saya
Saya gantikan Anda Zulfikar. Oh jangan kita nggak bisa kalau gitu. Saya yang kalau harus diatur dulu temanya karena kita tadi tidak terjadwal loh Mas. Kalau Rudi Wanis tidak berani sama Aristo. Nah itu, ya itu aja disampaikan ya, kita sampaikan. Terus Aristo kalau kamu ini, berani diskusi ya, ayo ini ada Mas Aristo yang. Jadi kalau Aristo ini memang miskin ilmu. Tapi nggak ada ilmunya aku bilang. Kalau cuman dialog sama siapa aja, ayo. Mau dialog duduk satu meja sambil ngopi, ayo. Debat terbuka, ayo. Oke Bang, saya boleh ngomong sedikit Bang? Boleh. Ini dari tadi kan masalah open cam saya dengerin aja. Sebenarnya begini, gak masalah mau open cam atau tidak. Kalau tidak menghujat, itu yang pertama. Menghujat sesembahan, menyembah personal, ataupun berbicara politik, itu tidak boleh. Ini netizen saya ada sedikit ini ya, si Majuntak namanya. Naik kamu ke Zoom, saya tunggu. Kalau open cam kita open cam. Saya nggak masalah dengan pekerjaan saya. Kalau Anda memang betul-betul. Bang Juma di sini adalah salah satu dewan syuro kami. Kalau ada apa-apa dengan Bang Juma, kami juga sama. Kami satu. Ada Bang Aristo di sini, ada apa-apa dengan Muslim kami, insya Allah kami akan bantu. Itulah Muslim. Ini untuk Warudi, Walabu. Kalau memang Anda betul-betul punya pikiran baik, punya akademi yang benar, monggo. Atau gini aja Bang Ian, kalau hatu-hat dulu dengan Bang Juma, monggo kita fasilitasi di Jakarta. Enggak, kita samperin aja, Kak. Kita samperin aja kampungnya yuk. Kita debat di kampungnya aja dah. Boleh? Dia di Riau. Ayo. Di Duri dia, dekat ini. Bukan nggak masalah Bang, nanti kita begitu diputar-putar lagi Bang. Di apa namanya? Mungkin kalau misalnya ada yang lain mau harus open cam, ya udah sama Aristo boleh. Ya. Ini Hendra Simanjuntak naik kamu. Dari tadi penjahat kelamin naik kau. Netizen kayak gitu direspon orang. Enggak apa-apa Bang, suruh naik aja Bang. Ada ilmunya nggak ya? Kita imbaukan aja buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi. Lanjut Bang. Silakan di sini boleh saya nanya. Ada Bang Juma dan ada juga. Itu linknya udah dikasih. Saya mau nanya nih. Nah ini ada Pak Bilun. Boleh silakan Pak Bilun diteruskan ya. Bang Jul. Ya. Bang Bilun, mohon izin. Silakan. Ya, jadi begini ya. Jadi saya bisa menerima keadaan ini karena memang antara Bang Juma dengan Bang Rudi itu sudah terjadi perseteruan yang agak lama gitu ya. Sehingga ketika ketemu begini tanpa jadwal, tanpa rencana, hasilnya ya begini. Oleh karena itu saya meminta pemahaman dari teman-teman Muslim ya bahwa keadaan seperti ini adalah hasil dari eskalasi dari perseteruan yang berlarut-larut gitu. Oleh karena itu, maaf Bang, Pak benar. Ini bukan perseteruan. Bang Juma nggak pernah berseru. Si Ridhohanes yang baper kok. Iya, Bang Juma nggak pernah berseru. Ya. Saya tarik itu, tapi saya kira mungkin ada juga pengaruh bahwa ada sedikit lah masa lalu yang kurang baik gitu ya. Bukan, mereka iri atas kepintaran, kecerdasan Bang Juma, gitu loh. Itu ya, di situ sebenarnya, gitu loh. Oke, yang kedua itu tadi saya tarik ya. Lalu yang kedua ini menjadi nomor 1. Jadi tadi Bang Rudi menuntut untuk buka kamera dengan tujuan berkenalan, bukan untuk mengatakan penakut, tapi Bang Rudi menyimpulkan sebagai penakut. Jadi saya kira Bang Rudi tadi udah bisa pindah dari menuntut buka kamera ke langsung ke substansinya, karena ternyata menurut Bang Rudi buka kamera itu hanya untuk bertujuan berkenalan, dan rencana-rencana yang lalu kan bertemu muka langsung itu lebih berkenalan daripada sekedar di kamera ini, sehingga tidak perlu diperpanjang gitu Bang. Saya kira demikian Bang. Makasih, mohon izin, mohon maaf. Makasih. Ya, jadi ya silakan menyimak. Salah satu penyebab dia sakit hati itu ya, karena saya sering mensyahadatkan orang. Ia tidak pernah memurtadkan orang. Nah, itu dia. Sebabnya. Itu. Insya Allah hari Jumat ini saya akan mensyahadatkan lagi salah satu ya jemaat dari Papua. Insya Allah dia adalah seorang ya aktivis di kampus Unhas. Tadi dia telepon saya pas saya nyampe rumah. Ini dengan MMCI Makassar ya Bang. Iya benar. Kenapa rupanya? Ini Bang, saya rencana mau mu'alaf, kalau bisa saya dibimbing untuk bersyahadat. Nah itu akibat daripada lihat debat juga. Dan insya Allah Jumat ini kita akan live-kan lagi. Kan begitu Rudi. Takbir. Terus sakit hati lagi Rud. Aduh gimana sih Rud? Kamu mengamati
ya. Di Setengah mati berjuang menurutmu, tapi ternyata orang-orang itu dimenangkan oleh hidayah. Di masjid itu? kita Al-Musawir apa yang di Indonesia ya? Mungkin di markas. Markas ya? Iya Bang Andi. Iya. Gitu Bang. Sementara dia juga mau bikin yayasan nggak sanggup. Akhirnya bikin apa? Bikin rumah terang, rumah Putra Dewa Matahari, rumah anak-anak terang Dewa Horus. Tapi ternyata diajak semua keluarganya tinggal di situ. Capek deh. Markas saya 2 lantai, kamarnya ada 7. Kosong, nggak ada yang tinggalin. Coba. Saya itu Pak. Dan ditendang oleh si manuk bulu untuk si KC. Jadi sakit hati dia itu. Terus kemudian belum ada orang Bugis, dia syahadat, dia murtadkan. Saya warga orang sana, marganya udah berapa orang marganya yang saya syahadatkan, kan tambah gila dia, tambah marah dia kan. Tapi kalau mau adu ilmu, aduh sangat disayangkan, dia punya ilmu apa sih? Nggak imbang. Orang bilang lahap babi aja dibilangi babi. Ya itulah komentar. Oke Pak Bilun, apa yang mau ditanyakan ini, ada Pak Bilun? Tapi topiknya ada tadi Pak Bilun, supaya nggak melebar itu mengenai Yesus itu atau setan yang mencabut nyawa manusia, termasuk nyawa Yesus. Kalau bisa itu dulu yang ditanyakan Pak Bilun. Gak apa-apa, nanti itu. Nggak ada ayatnya itu. Manu dulu yang ngomong. Apa kita putar lagi videonya? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Kalau ada ayatnya kan boleh. Kalau ada ayatnya Bang Juma tadi tuh, ya, Yesus bunuh diri kok. Ya. Di kalau Lukas berapa tadi itu ya? Ada kok tadi. Jadi pilih saya atau pilih Bang Juma ini? Ya dua-dua boleh. Ya, kalau Aristo belum pernah saya tanya pertanyaan saya. Kalau saya pilih Bang Andi. Saya tanya Aristo dulu. Ya, jadi bertanya terus nanti ditanya balik ya. Tuh, jangan bertanya aja. Silakan. Gini, Abang bertanya ke saya, kalau pertanyaan itu tidak bisa saya jawab, mohon dimaklum batas kemampuan apa yang saya ketahui, ya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab, mohon maaf. Silakan. Yes. Ya, oke. Saya tanya aja pertanyaan sederhana, soalnya sebenarnya tadinya saya mau tanya pertanyaan yang tempo hari, cuma itu kan diulang-ulang ya. Tanya aja Bang, barangkali saya bisa jawab, nggak apa-apa, bebas. Enggak. Saya nanya aja yang ini, soalnya yang Al-Ahzab 56 itu maksudnya gimana itu? Kalau bersalawat kepada Nabi. Al-Ahzab 65. Nah, itu sebenarnya ke Pak Suma ya, tapi ya biarlah. Nggak apa-apa ke saya Bang, ke saya. Allah bersalawat kepada Nabi. Ya, maksudnya gimana itu? Gitu ya Bang ya? Ya. Itu aja. Bentar dulu gini. Saya tidak tahu ini ya, saya tidak tahu itu benar seperti apa yang Bapak katakan atau tidak. Nah gini, saya tanya. Buka aja ayatnya. Memang Bapak pahami salawat itu apa? Ya justru saya tidak paham, makanya saya nanyain lagi. Al-Ahzab 56 sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Saya jawab ya Pak ya. Ya. Ada kan orang yang ya mengupas ini dari sisi pandang bahwa Allah ini berdoa. Nah, terus berdoanya kepada siapa? Tapi mungkin pengertiannya lain, ya silakan. Ya ada kan yang seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ini kan banyak dibahas ayat ini. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Bilun. Pak Bilun ya? Ya, sudah banyak dibahas ini sebenarnya. Suara saya bisa didengar? Ya bisa. Ya suara saya bisa. Gini. Mati aja kameranya Bang Aristo, signalnya biar nggak fokus ke itu. Ya. Ya jadi gini Pak ya, Pak Bilun gini. Pertama, saya masih dalam hal belajar tentang apa namanya ya, tentang disiplin-disiplin Al-Quran gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tentang Al-Quran lalu pertanyaan Bapak tidak puas dengan jawaban saya, itu Bapak harus maklumi yang itu. Ya. Saya Terus juga gini, tidak Pak. memaksakan pemahaman saya. Oke. Tapi gini Pak, pertanyaan ini sudah sering dan ini juga
sudah banyak para apologet. Ya. Bahkan salah satu yang paling tenar dan dibanggakan oleh umat Kristen Indonesia adalah Christian Friends, ya, menuduh bahwa Allah itu bersalawat kepada Nabi gitu ya, dan berdoa kepada Nabi. Artinya Tuhan macam apa ini? Nah gini Pak, pertama Al-Quran itu harus dipahami dengan cara pandang Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ada cara dan disiplin untuk memahami. Dan itu diajarkan kepada kaum muslimin pada khususnya seperti itu. Pertama, kita harus tahu dulu asbabun nuzul ayat yang Bapak tanyakan. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Kenapa ayat itu diturunkan? Kan gitu. Nanti kalau sudah memahami itu, baru kemudian kita akan paham secara keseluruhan apa maksud ayat itu. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam Al-Quran ada kemudian ayat yang berbunyi Muhammad itu gila. Ada Pak? Gitu. Dan itu sering dinarasikan oleh orang-orang non-muslim bahwa Muhammad gila. Mana ada nabi gila? Nah, kemudian gini, sering kali dan banyak sekali. Pertama, bertanya itu ada dua. Satu, memang benar-benar bertanya karena tidak tahu. Kedua, bertanya yang sudah tahu, tapi memang ingin mencari kesalahan. Nah, ini hampir 85%, bahkan 90% itu pada para apologet Kristen seperti itu. Ya. Nah, kemudian gini, saya kira pertanyaan umat Kristen tentang ayat ini, tentang ayat itu di dalam Al-Quran, itu percuma dijelaskan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Al-Quran. Gitu. Kita mau jelaskan seperti apapun, itu tidak ada artinya. Jadi saya kadang-kadang gini ya, kalau ada kemudian para apologet Kristen mempermasalahkan Nabi Muhammad, mempermasalahkan Al-Quran, korelasinya dengan keimanan Kristen itu apa? Itu nggak ada hubungannya kan? Jadi kita mau menjelaskan Al-Quran itu dengan tafsir ini, tafsir itu percuma gitu. Nah ini yang sering saya lihat ya, salah satu contoh adalah misalnya Kusnadi. Ya, mudah-mudahan beliau dengar, dan Kusnadi itu tidak berani sama Aristo, karena dia sudah tahu dia tidak akan menang dalam argumen. Kalau Islam menyentuh tentang Yesus, korelasinya karena Islam beriman kepada Yesus, mengimani Yesus sebagai nabi. Ini pas gitu. Nah sekarang kalau misalnya umat Kristen mempermasalahkan Nabi Muhammad itu bukan nabi, Allah itu bukan Tuhan, Al-Quran itu bukan kitab suci, untuk apa gitu? Syarat menjadi Kristen adalah wajib menolak Nabi Muhammad sebagai nabi dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi kalau tidak ada hubungannya, saya kira percuma untuk dijelaskan juga gitu. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa ayat yang Bapak tanyakan, Bapak katakan bahwa Allah berdoa kepada Nabi Muhammad itu salah dan itu sangat tidak benar. Ya, pertama Bapak harus pahami dulu salawat itu apa, kemudian kita bedah itu ayat itu seperti apa. Boleh saya tahu sedikit salawat ini maksudnya bagaimana pengertiannya? Salawat. Pakai aja kata salawat, nggak usah pakai yang lain-lain. Kan ini Pak Aristo. Jadi ayat yang dia tanyakan itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang saya lihat itu kan Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu, dan seterusnya. Pakai aja kata salawat, nggak usah pakai ya saluna. Salawat aja, maksudnya gimana itu? Nggak bisa dipotong-potong. Dan terjemahannya gitu. Nggak bisa dipotong-potong ayatnya, Pak. Iya. Nah, maksud saya kan terjemahannya bersalawat. Kita itu, sederhanakan kalau aja. Allah Subhanahu wa taala bersalawat itu artinya memberi rahmat atau kasih sayang kepada Nabi. Itu ya. Ya, maksud itu saya apa lagi? Salawatnya itu dijelaskan aja salawatnya. Maksudnya bukan bersalawat kepada siapa. Salawatnya itu maksudnya gimana? Dalam pengertian saudara-saudara muslim di Indonesia, salawat itu maksudnya gimana? Enggak, yang Bapak nanya ini apa? Definisi salawat atau ya, apa? itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Oh, pindah lagi pertanyaannya.
Ya definisikan aja salawat kan, karena kita pakai aja yang bahasa Indonesia, nggak usah diperpanjang. Saya nggak ngerti bahasa Arab. Sholawat Ya. artinya Pak merupakan salah satu bacaan umat Muslim untuk memanjatkan doa dan memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat Nabi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terdapat berbagai keistimewaan bagi umat Muslim yang mengamalkannya. Ya, jadi salawat tadi itu dari memanjatkan dan memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus amal ibadahnya kembali kepada yang bersalawat. Ya, jelas ya. Saya jawab. Ya sudah, cukup saya kira. Jadi gini, oke. Saya coba jawab ya. Gini Pak. Di dalam Islam, ya, Tuhan yang kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala memposisikan manusia itu adalah makhluk paling mulia dari seluruh makhluk, malaikat sekalipun. Ya, itu yang harus Bapak pertama ketahui. Karena saya paham cara berpikir umat Kristen. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran memerintahkan para malaikat bersolawat, mereka heran gitu. Karena di dalam prinsip keimanan Kristen, malaikat itu lebih segalanya daripada manusia. Oh tidak, di dalam Islam, manusia adalah makhluk termulia dari seluruh makhluk, malaikat sekalipun. Ya, ada ayatnya yang menyatakan, kalau di Kristen itu ayatnya mengatakan ya manusia jelas lebih daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi. Kan itu Jadi ada ayatnya kalau di Alkitab. Kalau di Islam memangnya ada ayat yang semacam itu, menyatakan bahwa derajat manusia lebih daripada malaikat. Gimana Pak? Malaikatnya gimana Pak? Nah, kalau di Kristen kan ya manusia itu derajatnya di atas malaikat. Ya, tadi kan Bapak mengatakan kalau di Islam juga seperti itu. Nah, adakah ayatnya yang mengatakan bahwa derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat dalam Islam? Gini Pak, gini Pak. Maaf ya. Di Kristen itu malaikat itu kedua dari Tuhan. Jadi mohon maaf ayatnya sekali di mana Pak ayatnya? Ya sabar dulu Pak, saya sampaikan. Bapak menuntut ayat dari saya, sementara Bapak juga tidak punya ayat. Itu makanya izinkan saya bercerita sedikit Pak, biar Bapak nyambung. Jadi jangan paksakan cara pandang Kristen kemudian menilai. Sebentar saya tambah sedikit ya supaya tidak usah terlalu panjang ininya narasinya. Jadi begini, kalau di Kristen itu kan manusia itu anak Allah. Nah, jadi jelas di atas dari malaikat. Waktu Yesus berdoa Pak Bilun, itu berdoa kepada siapa? Dan malaikat itu dikatakan adalah roh yang melayani. Silakan Pak. Sorry. Pak Lun, kalau jadi dia melayani manusia dan melayani Tuhan. Begini Pak, ya kalau sama saya tidak bisa instan seperti gaya Bapak, enggak. Kita harus jelaskan, ya, maksudnya, Bapak paham. Gitu, ya silakan. Oh silakan. Bapak katakan di keimanan Bapak di Alkitab bahwa manusia itu anak Allah. Malaikat juga anak Allah Pak di dalam Alkitab. Gitu loh. Semua ya, anak Allah. Pengertiannya semuanya tidak seperti itu. Yesus juga ada anak aja Allah. Yang ya. Nanti dulu Pak, gini Pak, nanti dulu. Jadi gini Pak ya, di dalam Islam itu manusia itu adalah makhluk paling mulia dari seluruh makhluk, malaikat sekalipun. Yang pertama. Kemudian Nabi Pak, jabatan Nabi itu jabatan paling mulia 1000 kali dari jabatan presiden. Wah, bukan tidak bisa dibandingkan Pak. Kenapa saya katakan gitu? Karena Nabi itu adalah jabatan yang otoritas yang boleh memberikan itu hanya yang Maha Pencipta, Pak. Manusia itu nggak boleh memberikan gelar Nabi. Jadi sekali lagi ini dalam perspektif agama saya ya. Kalau agama Kristen nggak bebas, boleh. Nabi Lugat Tampunan juga mengaku Nabi gitu. Dan orang Kristen pada fine-fine saja. Padahal kata Nabi itu diadopsi dari Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi gini, jangan heran kalau kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk berdoa, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW misalnya. Karena kedudukan Nabi. Ya kalau yang itu saya kira tadi kan penjelasannya sudah cukup jelas. Saya tidak mempersoalkan itu. Secara detail. Karena bukan hanya Bapak yang saya jawab, tapi orang di luar sana juga saya jawab Pak. Untuk memberi pencerahan juga kepada orang di sana gitu. Yang mendengar. Ya lanjut.
Jadi saya nggak mau bertanya Pak, Bapak cukup bertanya aja. Ya, memang kalau pemahaman mengenai ya malaikat itu ya seperti itu ya. Kalau tadi yang mengenai nabi, nah di mana akar katanya itu sebenarnya ada di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Musa. Itu dari salah satu ayat yang isinya menyampaikan suara Tuhan, kemudian kalau tidak salah itu berbicara tentang semacam ya isinya intinya menyampaikan suara Tuhan. Itu pengertian nabi kalau di kata dari bahasa Ibrani ya nabi. Pastikan secara detail Pak Bilun biar nggak belok-belok. Ya memang ada itu penyampai suara Tuhan aja, itu isinya ya, sebenarnya. Sampaikan secara detail kata supaya Nebi. data tidak belok-belok, kita jelas juga gitu. Gini Pak, gini Pak ya, gini. Itu kalau dalam perspektif kami lah. Ya, jadi gini, perlu saya sampaikan ke Bapak. Gini Pak, Tuhan dan iblis itu lebih hebat iblis di dalam perspektif keimanan Kristen daripada Tuhan. Mengapa? Lanjut. Ya, karena ini saya tidak sedang mendiskreditkan Kristen Pak ya. Ya lanjut. Kenapa? Tuhan yang Bapak sembah saja itu bisa dicobai iblis, lebih daripada itu bisa dibopong oleh iblis Pak, bisa dipanggul ke sebuah lembah. Jadi artinya iblis sama Tuhan saja itu levelnya masih tinggi iblis gitu. Jadi kalau Bapak katakan malaikat ini, saya kira Bapak keliru. Karena apa ya? Ada ketidakjelasan begitu. Berbeda di Islam Pak. Kalau di Islam final Pak. Ketika kita berbicara manusia lebih mulia daripada makhluk sekalipun, ayatnya ada, ya, datanya ada, gitu ya. Dan tidak pernah nabi saja, nabi kami yang kami sembah Rasul, nggak pernah Pak dibopong oleh iblis, bahkan mengusir iblis ya. Jadi itu bedanya Pak. Apalagi Bapak bandingkan dengan malaikat gitu kan, masih banyak kebingungan gitu kan. Malaikat bertengkar dengan bertempur berkelahi gitu ya. Boleh saya jelaskan sedikit atau ya mengenai pencobaan itu dari iblis? Harus Bapak jelaskan. Ya, jadi begini. Kalau ada kan saya dengar dari para Muslim, entahkah dari pendapat mereka atau memang dari ajaran Islam, tapi mereka mengatakan bahwa iblis itu mencobai manusia, datang dan mencobai manusia. Nah, tapi kalau dalam pandangan teologis di dalam kekristenan sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi begini, saya jelaskan sedikit. Pencobaan iblis kepada manusia itu, pertama kita tahu bahwa iblis itu tidak maha hadir. Dia pribadinya tunggal juga. Dia tidak maha hadir seperti halnya Tuhan yang kami imani maha hadir. Nah, kemudian pencobaan itu antara iblis dengan manusia itu hanya terjadi 2 kali. Pertama di Taman Eden kepada Adam, dan kemudian pada peristiwa Yesus untuk penebusan. Nah, kenapa saya katakan hanya terjadi 2 kali? Karena ada paham dosa waris. Jadi pada waktu pertama kali Adam jatuh di dalam dosa, kemudian dosa itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi dosa itu sudah menjadi sifat manusia. Berarti iblis tidak perlu lagi datang mencobai manusia. Karena dosa itu sudah diwariskan secara temurun-temurun, itu menjadi sifat manusia. Jadi seorang anak kecil itu dia tidak perlu diajari berbuat dosa. Karena dia sudah mewarisi sifat-sifat dosa dan keinginan akan dosa itu. Nah, jadi ini pandangan mengenai pencobaan oleh iblis ini, ya dalam teologi Kristen atau ya Alkitab seperti itu, terjadi 2 kali. Peristiwa Yesus itu untuk penggenapan menuju kepada penebusan, yang mana dia telah melewati proses itu yang gagal dijalani oleh Adam. Itu dalam pengertian kami. Jadi iblis tidak setiap hari dia datang mencobai manusia. Karena apa?
Karena manusia itu sendiri sudah gagal sejak Adam dan dosa itu sudah diwariskan. Jadi tanpa perlu iblis datang menjatuhkan manusia dalam dosa, manusia itu sudah ada dalam keadaan berdosa. Ya, itu yang saya mau jabarkan mengenai iblis ya. Oke, Jadi sahabat. kalau dikatakan iblis itu setiap hari dia datang mencobai, itu berarti sama saja dengan menghilangkan pengertian tentang dosa waris. Jadi dulu Pak, jadi sabar dulu Pak. Itu Adinda aja. boleh saya terangkan tentang salawat tadi? Iya, boleh, Sedikit boleh. aja. Boleh ya? Ya, silakan. Baik. Jadi ini pertanyaan yang sudah sering saya jelaskan ya tentang salawat kemudian. Ketika di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di surah Ya, Al-Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Tila. Karena video sudah panjang ya, hampir 4 jam. Ya, halo Bang. Lanjut Bang Jumat, lanjut. Oke. Jadi diterangkan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatu yusalluna. Nah, di situ ada kata yusalluna. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita urai ayatnya. Inna sesungguhnya Allah ya wa malaikata dan malaikat-malaikatnya yusalluna. Apa maksud daripada kata yusallu? Jadi bukan kata baku salawat, tapi yusallu. Arti daripada yusallu itu adalah menyampaikan. Menyampaikan atau memberi rahmat atau memohon rahmat ala atas nabiyan, nabi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Sallu, nah itu. Jadi sallu itu berbeda dengan kata yusalluna. Nah, ini yang perlu dipahami. Yusalluna dengan kata sallu itu berbeda. Kalau sallu itu adalah perintah atau pekerjaan, ya, memohonkan rahmat. Tapi kalau yusalluna itu menyampaikan alaihi atasnya wasallimu dan memohon keselamatan, lalu kemudian kesejahteraan penghormatan itu taslima. Nah, di mana kemudian posisi Allah di situ? Yusalluna. Kalau posisi manusia di mana? Yusalli. Makanya dikatakan Allahumma sholli. Siapa yang mengatakan sholli? Itu adalah manusia. Allah tidak mengatakan yusalli, tetapi di situ diterangkan yusalluna. Lalu pada saat kapan Allah kemudian itu mengatakan yusalluna kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menerangkan bahwa ketika Allah itu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an di surah Al-Alaq, bahwa Allah mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu melalui perantaraan pena. Lalu kemudian Allah itu ketika yusalluna menyampaikan, yang disampaikan itu adalah penyampaian rahmat. Apa penyampaian rahmat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW? Misalnya salah satunya, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya yusalluna yang kemudian termaktub dari sisi Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah pujian Allah terhadap akal dan lisan Nabi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah alam nasrah laka sadraka wa rafa'na laka sikrak. Kalau salawat manusia terhadap Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu bukan salawatnya Allah. Salawatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak. Apalagi kad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anittum. Itu adalah sallu yang diucapkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kasih contoh gini. Analogi sederhana. Boleh saya salah sedikit? Ya, tadi kan Saudara Suma menggunakan kata memohon. Nah, kata memohon ini yang dipersoalkan oleh banyak orang. Memohonnya kepada siapa? Memohon itu adalah perintah Allah. Coba Anda dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru bukan Allah. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Lanjutan ayatnya, sallu, memohon rahmatlah alaihi atas siapa? Atas Rasulullah Muhammad SAW. Wasallimu, dan mohonkan keselamatan, taslima. Jadi seruannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi perintahnya memohon itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikati
Yusalluna. Jadi Allah dan malaikatnya itu dikatakan menyampaikan pujian, menyampaikan rahmat. Apa bukti penyampaiannya? Itu tadi. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sesungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu atas berkat kasih sayang yang penyayang terhadap orang-orang mukmin. Apalagi, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Itulah salawatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad SAW tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya Muhammad. Ucapannya itu adalah hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itulah salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari kata yusalluna, penyampaian rahmat Allah kepada manusia. Saya kasih analogi sederhana. Tolong jangan diputus itu sedikit aja. Seorang ibu ketika mengajarkan bayinya memanggil dirinya, dia pasti mengatakan ibu, ibu, ibu. Dia tidak mengajarkan anaknya begini. Anakku, panggil aku ibu. Anakku, panggil aku ibu. Kenapa tidak dikatakan seperti itu? Anakku, panggil aku ibu. Karena kalau nanti kelak anaknya dewasa, otaknya akan merespon, dia memanggil ibunya dengan kalimat apa? Anakku, panggil aku ibu. Anakku, panggil aku ibu. Itulah contoh betapa indahnya Quran itu. Jadi ibu memanggil ibu, pertanyaannya kepada ibu siapa lagi dia kepada ibu siapa lagi dia teriak. Sementara yang ada di hadapannya adalah anaknya. Jadi ibu mengajarkan anaknya untuk kemudian memanggil dirinya ibu dengan sebutan itu. Sama ketika Allah juga mengajarkan seperti itu, bahwa diterangkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaika dan malaikat-malaikatnya yusalluna, menyampaikan. Yusalluna menyampaikan ala nabi, atas Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian perintahnya, inti perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, mohonkanlah rahmat alaihi, atas Rasulullah Muhammad SAW, wasallimu, dan mohonkanlah keselamatan, taslima, kesejahteraan atau kehormatan terhadap dirinya. Itu intinya. Jadi yang diperintah untuk bersalawat adalah manusia, orang-orang yang beriman. Sementara dari Allah, dari malaikat hanya dikatakan yusalluna. Allah dan malaikat menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan? Yang tadi, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Jadi Allah tidak mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidak. Allah tidak mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah manusia. Maka diajarkanlah kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk bersalawat kepada dirinya. Bukan Rasulullah mengajarkan kepada Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah, tidak. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan manusia untuk bersalawat kepada dirinya. Apa ajaran salawatnya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian apa tujuan daripada salawat itu? Tujuan daripada salawat itu adalah bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk yang mengucapkan. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku, maka aku akan memberi syafaat kelak di akhirat. Maka kenapa kemudian kita diperintahkan bersalawat? Tujuannya bukan untuk agar Nabi Muhammad SAW mulia, agar Allah itu mulia, tidak. Agar kita diberi syafaat oleh beliau. Maka kita diminta untuk bersalawat, diperintahkan untuk bersalawat, agar kelak kita mendapatkan kembali kepada kita. Sanjungannya kita kepada beliau akan kembali ke kita sendiri, bukan kepada beliau. Karena dengan salawat, maka Rasulullah Muhammad SAW kelak akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Sekira seperti itu ya. Jadi bukan Allah itu berdoa, tetapi Allah menyampaikan dari kata yusalluna ala nabi, menyampaikan kepada nabi, lalu kemudian menyampaikan dan menyeru kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti yang bersalawat adalah orang-orang yang beriman. Kalau Allah hanya menyampaikan tentang Rasulullah Muhammad SAW, apa penyampaiannya? Di antaranya yang tadi yang saya katakan pada sahabat, alam nasrah laka sadarak wa rafa'na laka zikrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi Allah yang meninggikan nama Rasulullah Muhammad SAW. Itulah salawat dari Allah. Demikian. Ya, penjabaran yang cukup panjang. Terima kasih banyak. Saya mau turun dulu ya, karena sudah cukup larut. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Bilun. Thank you. Ya. Bilun, sebentar dulu. Ya, sudah mau pagi. Ntar Silakan Pak, sebentar dulu, aja. Biar imbang itu Pak Bilun. Nah, kalau Anda
Tadi sih bertanya tentang Ya, sholawat. saya kena mempersoalkan, Pak. Saya Nggak cuma bertanya. menanya. Saya juga Nambah ingin wawasan bertanya. aja. Iya betul. Kalau kira-kira kalau Yesus berdoa itu dia berdoa kepada siapa, Babylon? Ya, kepada Bapak lah, sudahlah Pak. Selamat pagi ya. Kepada Bapak. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Kalau dia berdoa kan gitu. Iya, terserah lah Pak. Enggak, Pemahaman ya kan? kita kan. Ya. Ya kan gini, Babylon, nggak mungkin dong Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, itulah makanya kan kami punya konsep Tritunggal. Kalau enggak lebih sulit lagi menjelaskan itu. Iya, makanya karena Tritunggal itu kan suatu konsep. Kalau ada yang mempertentangkan satu oneness, satu Triteos dan sebagainya, itu adalah konsep yang sebenarnya belum sepenuhnya jelas. Nanti jelas pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kalau menurut saya sih konsep Trinitas itu yang dianut oleh Pak Bilun mempersulit diri Pak Bilun sendiri gitu. Iya, itu justru untuk mempermudah. Mempersulit Pak, gimana nggak mudah? Orang Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kalau menggunakan, jadi mempersulit diri sendiri Pak Bilun konsep Trinitas itu. Ya saya ajak Pak Bilun kembalilah ke ajaran Yesus lah. Ya, nanti kita bahas lagi kapan-kapan ya. Oke Pak Bilun. Selamat malam, salam semuanya. Ya. Bagaimana itu menjelaskan Bang Joma itu waktu Yesus berdoa? Iya Bang. Iya. Jadi tadi kan semangat kali itu ya kan. Pas dijelaskan, oh ternyata tuduhannya patah gitu. Dia kan intinya menuduh bahwa Allah berdoa. Satu, berarti Tuhan itu memang jamak, ya kan? Bisa jadi Tuhannya Islam itu sebenarnya juga Tritunggal, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan Allah itu berdoa, berarti Allah yang disembah umat Islam itu bukan Tuhan, masih ada Tuhan di atasnya dia. Alhamdulillah, dengan mudah kita bisa patahkan, ya, dengan data yang akurat bahwa Allah itu memang menyampaikan rahmat, ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya itu tadi, alam nasrah laka sadarak wa rafa'ana laka zikrak. Jadi dimuliakan, ditinggikan Rasulullah Muhammad SAW itu namanya. Itu salah satunya pujian Allah kepada Rasulullah. Artinya Allah memuji, menyampaikan pujian. Nah, kalau dibilang berdoa, yang berdoa itu manusia. Mana buktinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang beriman disuruh memuji berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah Muhammad SAW itu dimurnikan, dicernihkan, dimuliakan dan seterusnya itu. Nah, kemudian kalau yang tadi Yesus dikatakan Tuhan, kemudian dia berdoa, Bapakku yang ada di surga, dikuduskan namamu. Dikuduskanlah namamu. Loh, emangnya dari tadi namanya belum kudus? Kok baru didoakan? Iya kan? Iya. Belum lagi ketika dia masuk di Bethlehem, orang-orang di sana mengatakan apa? Hosana, 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 Hosana. Apa Hosana itu? Ya, dimuliakanlah namamu. Semoga diselamatkan dirimu. Semoga diangkat derajatmu. Itu arti daripada Hosana. Berarti Yesus didoakan. Ya toh? Nah, kemudian ketika Yesus berdoa dan dia diimani sebagai Tuhan, ini fakta ini nggak bisa mengelak. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Mau dia Tritunggal ke, mau dia Trikwekwe ke, mau dia Trisutrisno, mau apapun Trilala, itu intinya Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan senior, kepada Tuhan yang lebih duluan. Ya, Tuhan Bapa. Dia kan cuma Tuhan Anak bagi Kristen. Jadi Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Nah, celakanya yang disembah adalah Tuhan Anaknya. Tuhan Bapa dilupakan. Itu loh Bang Handi, ya. Jadi tidak ada celah untuk kemudian mempeloncohi Quran orang-orang yang tidak punya ilmu itu. Betul. Iya Bang. Jadi kata Bang Luka, Yesus itu sudah diberi kuasa. Bapak itu pemikir, Yesus eksekutor. Gitu. Jadi kalau berdoa ya ke Yesus dulu gitu. Padahal kalau kita mau jujur kalau orang-orang ini mau jujur untuk supaya tidak dikatakan kafir oleh Al-Quran, itu mereka harusnya sadari apa yang kemudian Yesus terangkan tentang dirinya dalam kitab mereka. Kenapa kemudian mereka disebut kafir oleh Allah? Harusnya mereka bertanya, kenapa umat Islam, Tuhannya umat Islam dari 1400 tahun menuduh kita ini kafir? Ada apa sebenarnya? Harusnya mereka mikir, kok kita disebut kafir? Jangan justru marah. Karena kafir itu kan artinya cuma menutup diri. Kok kita ini menutup diri? Dari hal apa? Menutup diri, menutup hati, menutup akal sehat, membuang logika. Kenapa?
di dalam kitabnya mereka, jangan kepada Quran, dalam kitabnya mereka yang mereka agung-agungkan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi di sini ada proses dari sang pemberi ke yang diberi. Kenapa Yesus diberi? Kenapa Yesus diberi? Kenapa Yesus tidak memberi? Karena Yesus adalah anak manusia. Kalau dia adalah anak Tuhan dalam arti kata yang sesungguhnya, maka dia tidak diberi. Kenapa dia diberi? Untuk menghakimi, karena dia anak manusia. Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, mustahil diberi kuasa. Mustahil. Lawang dia yang punya kuasa kok, masa diberi kuasa? Saya yang punya kekuasaan, masa saya diberi kuasa? Lain cerita dengan manusia. Ya. Kalau manusia itu diberi kuasa, kayak misalnya Bapak Presiden kita hari ini. Dia manusia, tapi karena diberi kuasa, dia berkuasa. Tapi statusnya tetap manusia. Sama seperti Yesus diberi kuasa. Makanya dia berdoa. Bapak. Oh Bapak. Dia berdoa. Berdoa Tuhan itu. Jadi satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang berdoa kepada Tuhan lain hanya ada di dalam ajaran Kristen. Titik. Karena mereka itu ketiga ini itu saling melengkapi gitu Bang Luka, saling membutuhkan. Nah, berarti yang satu tidak lengkap. Ya, harus bersatu. Begitu. Nah, artinya Tuhan mereka punya kelemahan. Bapak tidak sempurna tanpa ada anak. Berarti punya kelemahan. Bapak nggak bisa menciptakan alam semesta tanpa Yesus. Nah, berarti punya kelemahan si Bapak. Si anak juga punya kelemahan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba. Roh Kudus juga punya kelemahan. Dia tidak berkata selain apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Sama-sama Pak punya kelemahan. Jadi mereka harus kerjasama Tuhan tiga ini untuk bisa kemudian disebut sebagai Tuhan. Tapi bahkan Tuhan, ya bahkan menurut Pak Logos itu di sana itu ada lembaga kealahan. Nah itu dia. Ya. Siapa komisarisnya Bang? Para apa tadi? Saya enggak jangan ditambah, saya lupa, nggak boleh. Saya lupa itu. Ya kan kalau dia ada lembaga berarti ada komisarisnya, ada direktur utama, ada wakil bendahara. Ya itulah Bapak itu pemikir, Yesus eksekutor, terus Roh Kudus adalah power gitu menurut mereka gitu. Yesus adalah powernya. Eksekutor, pelaksana. Pelaksana. Iya. Jadi pelaksana ini tidak bisa menjadi perancang. Iya, malam ini kok saya nginjili Bang Juma ya? Gak apa-apa, sekali-sekali. Saya boleh bertanya nggak? Tapi eksekutor lagi sama Hansip Romawi, standby. Yes, itu ada yang mau bertanya siapa itu? Silakan. Nah, Ismail bertanya. Oh, evangelis Ismail. Huruf Yod itu berubah menjadi I. Ismail. Oh ya. Tapi Israel tadinya kok Ismail? Bang Andi siapa dulu bom itu Bang Andi? Ada bom. Evangelis itu kalau di room saya ada acara ini, ada acara itu. Evangelis. Bang Aristo. Siapa Aristo ini kan malam? Jonathan Nanda. Aduh, ada semuanya. Ustadz Kuncir. Ada Ustadz Kuncir, Ustadz Unggul, Ustadz Gurunda Juma, ya kan? Ustadz Dian, siapa lagi nih? Kalau Zoom itu harus lihat ini nih. Saya ini gini ya, sebelum Jonathan Nandar gini. Banyak banget. Wallahi saya itu nggak paham pakai Zoom itu nggak paham. Jadi saya nggak tahu siapa yang di dalam sini semua itu tidak. Ya makanya saya juga bingung. Kalau di Zoom itu harus lihat dulu partisipannya. Ini Pak Unggul sama Evangelis ini sudah dari tadi di sini. Mereka berdua habis ronda. Saya masuk. Waktu Bang Aristo ngomong saya masuk itu. Oh begitu. Barusan saja. Saya kan juga habis live di YouTube. Iya. Ustadz Unggul sama akhir ya. Iya. Memberi pencerahan kepada adik-adik kita. Jawab tentang Trinitas ini. Lagi-lagi saya bilang memang luar biasa Anda Zulkifli ya. Itu semangat, kemudian pokoknya semua kena ya, secara logikanya kena. Luar biasa ya. Begini ya. Trinitas itu kita bedah dari kejujuran Bible ya. Satu-satunya ayat di dalam Bible itu
yang kemudian dijadikan rujukan sebagai konsep Trinitas oleh saudara-saudara kita Kristen itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Ya, itu. Nah, ayat ini yang diyakini sebagai cikal bakal merumuskan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 7 diambil dari Kodeks Sinaiticus. Diterjemahkan tidak sesuai dengan kodeksnya atau dimonopoli. Ya, bukan begitu sebenarnya. Tapi nanti kita akan buka. Nah, kemudian yang kedua, yang sering dinarasikan oleh saudara-saudara kita Kristen, bahwa Trinitas itu ada di Yohanes pasal berapa itu? Firman telah menjadi manusia. Evangelis hafal itu. Yohanes berapa itu? Yohanes 1. Firman telah menjadi. Yohanes 1 14-18. 14-18. Firman telah menjadi manusia